Itu olah setan. Bagaimana mungkin saya mau menunjukkan sesuatu yang bukan makhluk? Angin saja saya tidak bisa tunjukkan. Akal saja saya tidak bisa tunjukkan. Nah, coba ini mana Bang Yesus? Juma. Tunjukkan Yesus sekarang. Coba. Tunjukkan ini Yesus. Bang Jetamin ini mau bertanya ke Bang Juma ini. Coba. Bang Juma secara keislaman Enggak. Saya minta kenyataan kalau Yesus itu ada mana? Coba. Coba mana Yesus? Mana Yesus? Kalian mengatakan Tuhanmu ada, itu harus ada, harus wujud. Mana Yesus? Mana? Cuma jadi kau jangan gila sama dengan Nabi. Mana Yesus? Hargai kau pertanyaan saya, hargai dong. Kamu mengatakan Tuhan itu harus ada, Tuhan semua harus nyata, Tuhan itu harus nampak. Kenapa kau tidak berani jawab? Pertanyaan saya, mana Yesus? Kenapa kau tidak jawab? Pertanyaan saya, mana Yesus? Saya sudah menjawab. Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Tuhan siluman itu. Begitu. Bisa kami selihi. Laisa kami saya tidak serupa dengan apapun itu. Sebentar Kak Dewo, sebentar. Menyatakan Bang Juma. Apa ya, Bang Suma itu ini mungkin ada Bang Jetamin ini mau bertanya menyatakan dirinya dengan memperlihatkan tanda-tanda. Nah, sekarang katanya di dalam Kristen Tuhan itu menyatakan dirinya langsung. Pertanyaan saya, tolong di mana Yesus sekarang? Saya mau lihat. Set apa? Saya mau lihat Yesus sekarang mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Set apa dulu? Mana Yesus? Kalau saya katanya Tuhanmu nyata. Terlihat. Mana Yesus? Ilmu fisika diajari ada set padat, set mana Yesus? Mana? Nah, mana Yesus? Tuhanmu katanya ada. Cara membuktikan Tuhan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa diceboin. Mana? Saya mau lihat Yesusmu itu. Tuhanmu itu. Bang Suma, Bang Suma. Coba ini tuntutan Bang Suma ini. Ya, silakan Bang Jetamin. Mana? Silakan. Sama saya tunggu Yesus. Mana Yesus? 40 hari 40. Silakan Bang Jetamin. Sabar. Yesus mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Yesus sebentar. Ini Bang Juma ini Bang Jetamin saya mau lihat. Mau apa? Mau jawab ini. Silakan Bang Jetamin. Ya, silakan. Bang Suma. Yesus bilang itu dalam Yohanes 4 ayatnya ke-24 itu Allah itu roh. Yesus itu adalah roh. Ya, tadi katanya si Deborah katanya Tuhan itu harus ada nyata. Ternyata roh. Kalau Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya? Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Sebentar. Kata Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Abang Suma berarti tidak bisa dilihat juga. Sama seperti pencobaan. Ini diskusi Bang Juma. Kalau Yesus itu Deborah tadi yang minta 2025 tahun yang lalu bisa dilihat. Tetapi dia sudah bisa dilihat dulu. Sekarang tinggal kenangan berarti Tuhan ya. Kau potong-potong orang bicara. Manusia ini. Sebentar dulu Bang. Tinggal kenangan berarti. Iya. Sabarlah Bang. Dengar itu Deborah. Ternyata Tuhanmu tinggal kenangan Deborah. Turunkan dia kalau dia potong-potong orang bicara. Turunkan dia. Sabarlah dulu. Yesus itu Tuhan dan Tuhan, paham? Kalau God ilahi itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Makanya Tuhan menyatakan diri lewat firman-Nya yang disebut Tuhan saya Yesus itu bisa saya lihat, saya raba. Waktu itu, paham? Jadi Yesus itu adalah Lord and God, paham? Tadi kau mengatakan Tuhan saya itu tidak ada. Karena kau tidak sanggup melihatnya. Sekarang saya mau melihat Tuhanmu Yesus itu mana. Dan ternyata saudara Jeremy mengatakan Tuhan kalian itu adalah roh katanya. Allah itu roh. Saudara Jeremy, saya mau tanya Bung. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Beda Tuhanmu dengan iblis apa? Iya, sudah. Beda antara Tuhanmu dengan setan itu apa, Bang? Sama-sama roh, bedanya di mana? Usah dipertanyakan lah, Bang Juma. Kalau roh harus setan. Kalau ada Tuhan sama dengan setan gimana ceritanya? Kalau orang mau tanya, dialihkan perhatian. Semua akhirnya dia yang bertanya. Dia nggak mau kita yang bertanya. Saya bertanya. Ini orang ini kalau dia tanya Tuhanmu roh dulu, bawa dia nih.
Katanya Ini Tuhan kan roh. suaranya kamu Iblis bernarasi. jahat. Iblis juga roh. Jahat. Coba saya bedanya Tuhanmu Iya, dengan jahat. iblis Kesempatan apa? kita Silakan. bertanya. Saya diam. Saya tunggu jawaban. Silakan. Coba Nah, satu-satu. kalau ya. Tuhan itu Holy Spirit. Masa Dapatnya Tuhan beda. tinggal kenangan gimana sih? Kebenaran. Sebentar. Kados. Silakan, Kalau Iblis saya itu diam, jahat. saya Beda. tunggu apa bedanya Kalau Roh Kudus- iblis Coba yang Bang roh Jetamin dulu, dan Bang Tuhanmu Jetamin. yang Silakan juga Bang adalah roh. Jetamin. Silakan kau jawab Coba gini. apa perbedaannya Ya, antara Tuhanmu dengan setan. Jawab. Iya, silakan Bang Jetamin. Iya. Bang Juma yang Roh lain diam. Kudus, Ya, silakan. Roh Kudus dengan roh setan memang berbeda, Bang. Kalau roh setan itu kelihatan dalam seorang yang kerasukan setan di Gerasa itu. Dia membunuh. Bahkan dia bisa mencelakai orang. Sementara kalau Roh Kudus itu terjadi pada saat peristiwa Pentakosta itu, Bang. Orang bersaksi tentang Yesus. Itu Roh Kudus, Bang. Roh kebenaran itu. Jadi Allah itu adalah roh, Bang. Roh yang baik, mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi seorang kalau mengatakan dia ada Yesus dalam dia atau ada roh dalam dia sementara melakukan kejahatan, itu bukan, Bang. Itu sementara roh iblis. Tetapi kalau roh Allah itu roh kebaikan, Bang. Jadi begitu, Bang. Abang yang abang tuntut ini menghadirkan Tuhan sama seperti Yesus dicobai untuk menghadirkan Tuhan. Dan kita sebentar, Bang. sumpah. Katanya Saya belum Deborah berpoin. dan teman-teman Jadi yang kalau lain di kita sini, mencobai Tuhan itu tidak harus boleh, Bang. Yesus ada. mengajarkan tidak boleh. Tuhan itu harus Sebentar, nyata Bang. katanya. Abang Loh, memang Mana Tuhan buktinya? bisa Ternyata menyatakan tinggal diri. kenangan. Abang, Yesus Mana berupa buktinya? Saya mau gambaran lihat. Tuhan itu. Bang Suma. Saya mau lihat mana Tuhanmu mana. Ternyata Kita tinggal tidak boleh kenangan mencobai kan. Tuhan, Bang. Itu dilarang oleh Loh, Tuhan. kok cobai Tuhan? Yang Tidak boleh saya mencobai tanya Tuhan. kalian bukan Tuhan. Itu tidak boleh. Saudara. Tidak boleh. Yang saya tanya bukan Tuhan, yang saya tanya Tidak boleh kalian. mencobai Kalian Tuhan, yang Bang. punya konsep. Sekarang ketika Iya. Anda mengatakan Abang kan tadi minta iblis kita itu roh menghadirkan siapa jahat Yesus itu. dan Tuhan Hadirkan. itu adalah Tidak bisa. roh baik. Abang, Pertanyaan ruah. saya, Ruah hakikatnya itu ini kan sama-sama angin. roh. Abang bisa lihat angin Hakikat nggak? Tuhanmu ini kan sama-sama roh. Diam Abang dulu bisa lihat angin gantian. nggak? Bang Suma. Hakikat Tuhanmu itu kan Iya, roh. maksudnya saya Diam mau dulu ke kenapa poinnya, mau gantian potong. kita? Lah, diam dulu. Ya, oke, kenapa? sudah, lanjut, Bang. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Yang membedakan antara Tuhanmu dengan iblis, Tuhanmu roh baik, iblis roh jahat. Tapi kita pun mengatakan bahwa roh iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Nah, Malaikat kegelapan kalau begitu, yang biasa di gua-gua. sabar dulu Deborah, Malaikat sabar dulu kegelapan Deborah, itu. sabar dulu, Malaikat jangan bikin kacau baik. komal Deborah. Sabar dulu. Pertanyaan saya, sudah 2000 tahun kamu itu kalian bernarasi menyembah itu roh. tidak benar. Sabar Kamu dulu takut pembahasan. kali Biar ini. dulu Bang biar dulu Bang Jetamin sama Juma. Biar nanti giliran mulai. Ya, silakan. Sudah 2000 tahun kalian ini menyembah roh. Sedangkan orang Yahudi tidak pernah menyembah roh. Tapi kalau Anda mengatakan Yahudi menyembah roh, tolong tunjukkan di mana Yahudi menyembah roh. Dalam kitab Tanak. Di mana mereka menyatakan bahwa Tuhan itu roh dalam kitab Tanak. Nah, kalau iblis adalah roh dan Tuhanmu juga adalah roh. Dan malaikat bisa, iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Sekarang definisi roh itu apa secara absolut? Roh adalah, silakan. Roh adalah Ya, Bang, begini. Tadi kan Abang minta supaya kita hadirkan Tuhan. Abang, kalau roh itu kan ruah itu kan angin. Angin kan kita nggak bisa lihat, Bang. Abang pernah lihat angin nggak? Pernah lihat tapi angin Yesus nggak? bisa dilihat katanya. Gimana ini? Ya, itu 2025 tahun. Sekarang dia Allah, Bang. Oh, Dia berarti Allah, tinggal Bang. kenangan. Abang Deborah, dengar Ya, itu. saya Tuhan tanya, itu tinggal simpel aja, kenangan, simpel aja. Deborah. Abang pernah, Bang Suma sebentar, jangan kemana-mana, Bang Suma. Roh, Abang pernah lihat angin nggak? Ingat itu Deborah ya. Kuasanya Angin Juma tidak fokus bisa ke dilihat, tapi kita Deborah bisa aja. merasakan Kami- keberadaannya. mata bukan Angin kenangan. Bang Juma bukan ke Deborah. Ya, Bang merasakan Juma Tuhan, sekarang benar, ke tidak bisa Jetamin, dilihat, ke tapi bisa Deborah merasakan dia. keberadaannya. Abang sudah jawab Jetamin, silakan. Berarti lebih benar konsep di Islam berarti. Berarti salah konsepmu Tuhan harus turun jadi manusia. Ternyata Tuhan itu kau identikan dengan angin, bisa dirasa dalam tapi diri tidak Yesus bisa dilihat. 25 tahun Itulah sudah Tuhan harus pencipta jadi dan manusia. Tuhan bumi. tidak pernah jadi manusia Ya sih, Allah. Ma. Tuhan tidak pernah Gitu jadi loh. manusia. Oh, jangan salah-salah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan. Makasih. Udah, Bukan Deborah. begitu. Kamu lah, bukan lagi tadi mengatakan Tuhan bukan manusia. Yesus manusia. Mana yang betul? Makanya Mana kau yang pintar. Makanya kau pintar. Yang mana yang betul? Tuhan manusia atau bukan God manusia? God itu punya kuasa.
punya kuasa. Ulang lagi. Yang mana yang betul? Tuhan Kuasanya itu manusia atau bukan menyatakan manusia? dirinya. Dengan kuasanya kita bisa mengenal sih? Dia yang tidak bisa dilihat itu. Apa ini? Deborah sebentar. Yesus Saya katanya bantah ya. Tuhan, Tuhan Saya katanya bisa bantah semua nampak, tadi terlihat bilang jadi dalam manusia. kitab Tanak itu Ternyata nggak ada itu 2000 tahun, roh. berarti tinggal kenangan. Allah itu roh nggak ada. Saya bantah dulu bang. Ya, silakan Kalau kamu tunjukkan dalilnya di Bang Suma kitabnya tadi orang kan Yahudi, bilang dalam silakan. kitab Tanak itu nggak ada. Allah Ya, itu silakan. Allah itu Roh. itu bukan roh. Roh. Sementara dalam silakan Kejadian 1 dalilnya. itu roh Allah dikatakan. Wah, nggak ada roh Allah di Iya, situ. Kejadian 1 Roh ayat Elohim 1. itu artinya Dan ayat yang angin, kedua. angin Tuhan, angin Elohim, udara Elohim, bukan Elohim adalah Tuhan, udara. Roh Mana Allah. ada dalilnya begitu? Ruak. Iya, roh Allah itu sama dengan bait Allah. Itu Bait roh Allah, roh Allah, angin Allah, tanah Allah, bumi Jadi Allah. Itu terbantahkan semuanya bukan pernyataan berarti. Abraham tadi bahwa tidak ada dalam kitab Tanak yang menjelaskan Memang bahwa nggak ada. Allah itu roh. Memang nggak ada. Sementara Kejadian Mana ada 1 di situ ayat 1 dalilnya? itu menyatakan roh Allah. Mana ada dalilnya bahwa Ruak Tuhan roh. itu adalah roh di situ, Bung? Bung, mana ada dalilnya di situ mengatakan Tuhan itu roh? Tidak Iya. ada dikatakan di situ. Hanya dikatakan Allah, bahwasanya sekarang saya tanya, roh Allah. Roh apa? Allah dikatakan situ. Roh Allah itu artinya apa? Roh itu Allah apa? melayang-layang di atas permukaan Oke. air. Sekarang pertanyaan saya, roh itu apa? Itu apa? Roh itu apa? Roh apa? Kamu Roh tadi itu kan apa, Bang? bilang angin. Terus apa? Iya, roh. Berarti angin Allah. Iya. Angin Allah yang Roh Allah melayang-layang di terpisah atas nggak? permukaan air. Anginnya Allah yang Terpisah melayang-layang di atas permukaan Terpisah air. nggak, Bang? Itu betul. Kok Terpisah jadi pula nggak? Anda mengatakan Tuhan itu roh, itu Terpisah dalilnya nggak? di mana? Mana dalilnya? Mana Abang- dalilnya Bang bahwa Suma, terpisah mana nggak dalilnya? antara Mana roh, dalilnya? antara roh dengan Allah, roh Allah itu terpisah nggak? Ya, roh itu makhluk. Terpisah nggak? Allah itu bukan makhluk. Berarti roh Allah itu yang melayang-layang itu Roh. apa? Allah atau udara? Yang melayang-layang di atas permukaan Ini air itu Tuhan udah saya atau simpel. udara Tuhan? Roh Allah dengan Allah terpisah nggak? Lah, Allah jelas terpisah lah. Terpisah dong. Nah, disinilah abang Kenapa? kegagalan paham abang. Oh iya, saya gagal. Oke, Antara oke. roh dengan Yang melayang-layang Allah di itu atas tidak permukaan air terpisah, itu apa? Bang. Oh, tidak terpisah. Baik, saya kasih dalil ya, Bang ya. Saya kasih Sekarang dalil. saya tanya, Oke. Allah itu roh nggak? Oke. Allah itu roh nggak? Oke, tunggu. Bukan, saya kan mengatakan roh. Yang mengatakan Allah itu roh kan kalian. Kalian yang mengatakan. Iya kan? Kalau saya, kalau saya Tuhan itu bukan roh itu makhluk. Coba Iya, saya minta definisi. Definisi, saya minta definisi. Roh adalah, coba definisikan dulu. Roh adalah Oh, begini supaya sederhana ya, supaya adil ini kan kalau Bang Juma mengimani Allah itu zat ya. Lanjut. Kalau Iya. kalau di Kristen itu mungkin silakan. Allah itu roh. Coba kalau menurut Bang Jatamin itu roh seperti apa? Bang Juma juga nanti kalau bisa zat itu juga seperti ya, apa Bang Juma? oke. Iya, oke. Ya. Silakan. Coba roh adalah jawab. Roh artinya sesuatu spirit yang besar tak terbatas ruang dan waktu. Ya, tapi spirit tak bisa itu roh dilihat. sendiri. Bukan Iya, dia begitu sesuatu yang ada, definisi. tapi tak Coba terlihat dengan mata kau buka fisik. KBBI dulu. Buka KBBI. Roh adalah buka KBBI. Jangan kau karang Iya, gereja. spirit. Orang lagi bicara dia potong. Spirit Enggak kan artinya diluruskan. Ini kan diskusi. Masa kau mau bodohi? Kamu jangan Orang potong-potong Islam pun kalau ingin orang lagi bodohi. bicara, dia benar, Orang dia Islam salah, itu biar tidak aja bisa dulu dia dibodohi. bicara. Sekarang roh adalah definisi roh. Coba. Roh adalah spirit artinya tak terbatas ruang dan waktu. Tapi tak terlihat roh oleh mata adalah fisik. roh adalah Bukan roh ciptaan yang menurut paham Anda. saya Salah. tidak tanya ciptaan, saya minta definisi roh. Roh adalah Spirit. Tahu nggak? roh cepirit. Roh Spirit, adalah bukan cepirit. Alamak Bang Suma. roh adalah malu kau kan? Spirit. Malu kau Kenapa malu? karena Dia roh ada, itu tapi tak definisi terlihat roh. dengan Dengar, saya mata ajarin. fisik. Saya ajarin Artinya. Deborah. Saya ajarin Deborah, diam. Roh itu adalah Cuma makhluk kamu ini kayak imaterial. orang Sabar mirip dulu. orang gila juga ini kau. Kamu yang gila. Roh ini yang kau sembah itu Kau artinya kau gila. ngomongnya itu kayak orang gila sih. Ini. Roh adalah menurut Kau KBBI ketularan dengan nabimu.
Roh adalah kau ketularan dengan nabimu. sesuatu yang ada di dalam jasad Gitu bang. dan menyebabkan kehidupan, atau unsur Salah yang itu. diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Itu roh. Nyawa. Itu Di dalam KBBI, di dalam KBBI, di dalam KBBI, roh adalah kau itu makhluk KBBI. hidup. Parakletos tidak Dengar. diciptakan Zuma. Umat ini umat KBBI. Di dalam KBBI, roh adalah umat KBBI. makhluk hidup yang Jangan tidak berjasa. Bang Tun Basmi. Ini umat KBBI ini. Bang Tun Basmi sahabat dulu Bang Tun makhluk- Basmi biar roh bagus adalah- orang itu diskusi. Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasa, tetapi berpikiran dan berperasaan seperti iya, malaikat, Amin. Ya silakan. setan, dan sebagainya. Enggak, Gitu ya. enggak, Bang Itu roh. Suma, saya bikin narasi sedikit aja. Roh itu dalam Biasa, KBBI itu nyawa. Jadi nyawa Tuhan. di mana itu tidak bisa KBBI nyawa itu roh? Dipisahkan. Kalau itu saudara, berarti mati, Bang. kamu dapat ilmu. Jadi, Tunggu. Ini tidak bukan bisa. gereja Jadi loh. dia menyatu tuh sebentar, Bang. Ini sebentar. Nanti bukan abang bantah, gereja, nanti abang Bang. bantah. Di mana kau dapat Jadi roh itu nyawa di tidak bisa KBBI? terpisahkan antara roh dengan La ilaha Allah. Itu illallah. nggak bisa karena Allah itu menyatu. Penipuan model gereja Jadi dibawa ke Allah sini. itu adalah roh itu sendiri. Roh dalam KBBI itu, Bang, Jadi, sesuatu Bang Suma, unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup nyawa, Bang. atau nyawa. Nah, kemudian Nyawa. nyawa ini makhluk atau bukan? Bukan. Nyawa itu kehidupan, Bang. Ya, itu makhluk atau bukan? Nyawa itu makhluk atau bukan? Abang kalau nggak punya nyawa, Nah, abang itu hanya berarti ada kehidupan. makhluk. Berarti nyawa itu Bukan, makhluk. kehidupan, Makanya nyawa, definisi KBBI hidup, itu adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan Ya, seperti abang satu gagal paham tentang malaikat, nyawa. dua Abang setan. gagal paham. Pertanyaan saya, Nyawa itu yang mana kehidupan. di antara kedua makhluk ini yang kau sembah yang roh itu? Setan atau malaikat? Ini Bang, saya turun dulu Bang karena saya nangis. sudah selesai sebenarnya. Karena kalau hanya berkisar tentang itu nanti yang Nah, sekarang- lain silakan ya. Nah, sekarang saya bahas tentang udah zat. menjawab ya Bang ya. Oke, silakan. Tapi turun, jangan Bang. kayak gitu itu Cuma di terima gereja, Bang, kasih. jangan depan umum. Saya turun bisa Sekarang beda, saya Bang. membahas Oke, zat. yuk. Zuma, bahasa asli itu kalau penuma itu memang Penoma itu roh atau hantu. Penoma juga bisa diartikan hantu gitu ya. Parakletos itu Udah tidak selesai. diciptakan. Intinya kamu penyembah roh. Udah. Nah, kenapa Intinya kau parakletos? penyembah roh. Nih, roh kami, Roh ini kami ada itu dua. siapa? Kalau kitab bukan roh kami malaikat, itu siapa? iblis. Roh Itu kami. aja derita lo. Roh kami itu tuh Nah, roh kami sekarang siapa? saya bahas Nih, tentang zat. Coba saya jelasin dulu. Roh kami di kitabmu itu siapa? Roh kami itu makhluk ciptaan Tuhan yang tadi definisinya. Unsur Di yang kitabmu, ada di dalam kitabmu, jasad yang roh diciptakan kami. Tuhan. Kami siapa? Roh kami Kami itu, di kitabmu roh siapa? kami itu, roh kami itu adalah makhluk imaterial yang Kami itu difungsikan di kitabmu Tuhan. siapa? Kami itu. Mama. Berarti Udah, alif lam jangan, mim ciptaan. jangan pindah kemana-mana. Hei, Roh kami Deborah, di kitabmu siapa? jangan kemana-mana. Penyembah Di roh, kitabmu hei, pun ada penyembah roh roh, kami. penyembah roh, jangan kemana-mana. Sekarang tugas saya Kitabmu menjelaskan ada roh tentang kami. kata zat. Kitabmu ada roh kami. Kami di kitabmu siapa? Zat di situ, zat roh di kami siapa situ, dulu? Roh zat kami dulu di sana. siapa? Roh kami itu siapa? Kata kami Ah. di dalam Al-Quran itu tidak ada. Itu bahasa Indonesia, tuyul. Roh kami. Iya, itu bahasa Indonesia atau bahasa Al-Quran? Roh kami bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Makanya jangan kau malai Al-Quran pakai bahasa Indonesia ya, supaya kau bahasa ngerti Arab, maksudnya. kami Udah. kami Kamu coba, makhluk terjemahan jangan penyembah roh, lari, diam. jangan lari. Penyembah Jangan roh. lari. Ya kalau Yesus mengatakan akulah dia itu siapa? Jangan lari kami siapa ini? Akulah dia. Akulah Kita kan dia. lebih dari satu. Dia itu siapa? Roh Dia itu kami siapa? siapa? Kami ini siapa? Dia itu siapa? Lebih dari Akulah satu, dia. ngomong. Dia itu siapa? Kami kau jawab dulu. Mencret kagak bisa jawab. Nenekmu kiper. Roh kami Kata siapa? kami, saya Roh jelaskan kami samamu. siapa? Saya jelaskan samamu. Ketika kemudian Allah mengatakan roh kami, maksudnya di situ Allah melibatkan makhluknya untuk membawa kemudian berita kepada Maryam. Maryam ini adalah manusia yang didatangi oleh makhluk roh yang adalah malaikat. Itulah yang disebut roh kami, itu maksudnya rohku yang adalah malaikat ciptaanku, Jibril yang datang kepada Maryam. Makanya di dalam Jangan Al-Quran itu berdusta. dengar
Makanya di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah maka sembahlah kami. Tidak ada. Anda seperti di agamamu Tuhanmu tiga. Udah, saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Sekarang pertanyaan saya sama, iramanya sama. Kami ini Akulah nggak dia. ada Jibril nggak ada. Akulah dia. Akulah dia. Dia kamu siapa? Dia siapa? Kamu Akulah berbohong. dia siapa? Akulah dia siapa? Kamu berbohong. Hanya bertahan pada kelemahan. Kasihan deh lo. Saya simpulkan ya. Saya simpulkan. Jibril nggak ada tulisan di situ bahasa Arabnya Jibril. Saya simpulkan bahwasanya ternyata Kristen ini penyembah roh. Wajarlah di dalam Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Di situ dikatakan bembek bertanduk 7 bermata 7 dan itulah ketujuh Tuhan Kristen yang diutus ke bumi. Tuh ya. Kemudian itu juga ada roh kami, Kristen ini penyembah roh. Iya. Ada bahasa Roh itu adalah makhluk kami, makhluk imaterial Iya. yang Tapi kemudian gini, bisa kalau Bang malaikat, Juma, bisa kalau juga Bang setan. Juma, Nah, berarti boleh Kristen jujur, ini roh adalah kami itu siapa? penyembah Kami makhluk. di situ. Iya, roh kami itu Kalau siapa? bahasa Arabnya itu apa sebenarnya Bang Juma, Oke. penjelasan yang benar? Jangan kau berbohong. Oke, saya Roh jawab. kami itu. Oke, Biar ada saya jawab. edukasi sedikit. Oke, ya saya jawab ya, saudara-saudara. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim itu, ketika Allah menggunakan kata kami dalam perspektif bahasa Indonesia, dalam artian kita nih orang Indonesia, itu bukan berarti jamak dalam bahasa Arab. Makanya orang Arab itu tidak pernah kemudian memahami Tuhan itu banyak, Tuhan itu cuma satu. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna minka beli kami rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa artinya? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena dalam mengutus itu melibatkan makhluk yang lain. Melainkan kami wahyukan kepadanya. Kenapa kata mewahyukan itu menggunakan kata kami? Karena setiap Tuhan mewahyukan, Tuhan menggunakan makhluk lain, yaitu malaikat untuk menyampaikan wahyunya kepada sang nabi. Maka kami karena melibatkan makhluknya. Akan tetapi ketika dia minta untuk disembah, dalilnya bahwa tidak ada ruhana, bahwa tidak sejak kapan Jibril, roh kami ruhana dipakai bahasa Arabnya ruhana. Sejak kapan roh kami kau terjemahkan Jibril? Kau jangan berbohong. Jadi berarti Bang Juma bisa nggak dibilang bahwa terjemahnya di sana adalah salah? Harusnya roh saya. Tidak salah, Bang Juma. Tidak salah. Jadi, ketika Tuhan melibatkan makhluknya, dia mengatakan kata kami. Di situ kami, aku dan malaikatku. Apa masalahnya? Ruhana. Ya ruhana di situ siapa yang datang kepada Maria? Yang datang kepada Maryam siapa? Di sini itu Paracletus itu. Dia tidak diciptakan. Oke, saya tunjukkan dalilnya ya, Dek. Saya tunjukkan ya supaya kamu itu jangan bahlul selama-lamanya. Kasihan kalau kau bahlul terus. Sejak kapan Dengarkan. Ketika malaikat Jibril yang adalah ruh datang kepada Maryam, apa kata dia? Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiyah. Kau Zuma berbohong aja. Ini ayat suci Al-Quran kok saya dibilangi bohong. Gimana sih? Saya baca dalil Quran saya kok. Kau bohongin saya. Loh. Iya. Kau bohongin saya. Fattakhazat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyah. Roh kami yang adalah Jibril datang menyerupai laki-laki kepada Maryam. Apa masalahnya? Ruhana kapan Jibril? Ruhana kok kau terjemahkan Jibril gimana? Coba kita pergi. Ruhana itu roh kami. Malaikat Jibril itu makhluk roh. Tadi kita sudah masuk ke KBBI. Apakah roh itu? Dengar dulu Deborah. Rohana itu Jibril, rohnya Allah yang diutus berupa malaikat Jibril. Definisi roh dalam KBBI. Allahmu punya roh. Ternyata Allahnya Zuma juga roh ya. Inilah kalau orang Kristen kalau tidak dongok bahlul. Kalau tidak dongok bahlul. Lah kamu yang simpulkan begitu, kuceluk karena kau penyembah setan. Nih, roh di dalam KBBI adalah makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Contoh malaikat.
dan seterusnya. Tuh KBBI. Nah, roh ini KBBI. Ketika Anda membaca Quran, ruh di situ merujuk kepada malaikat. Siapa malaikat yang datang mengantarkan wahyu? Kak, aku turun Pemberitahuan dulu ya. Jibril. Nanti aku ditombak ini. Ada yang Begitu. aku Paham ya? turun nih. Nah, jadi ada yang ketika repot umat banget. Islam itu tidak mendudukkan kemudian roh sebagai Tuhannya, Mas, turun dulu, Mas. Ada ternyata yang Kristen repot itu banget. penyembah roh. Jadi Kristen ini penyembah roh, artinya Kristen ini kalau bukan menyembah malaikat, menyembah setan. Karena roh itu hanya dua. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Ini Tadi Anda membawa dalil. Tadi Anda membawa dalil kejadian 1 nomor 1. Kejadian 1 kata sahabat dulu, saya belum selesai. Tadi Anda membawa kejadian 1 nomor 2. Di situ dikatakan ruh Allah melayang-layang. Ternyata ruh Allah yang dimaksud di situ adalah angin yang melayang-layang. Kalian salah tafsir kitabnya agama lain. Karena Coba kitab Bang kejadian Juma itu ini kitabnya orang yang dari kalian Haji dulu, ambil. Bang Juma. Zuma, dengar dulu. Silakan Bang Haji. Ya, saya simpulkan dulu. Sebentar, Kristen sebentar, penyembah Zuma, roh. sebentar. Kalau bukan malaikat, setan. Itu aja. Silakan. Oke. Silakan Bang Haji. Dengar baik-baik. Sudah kuat kami dengan hujatan Bang Juma. Bukan hujatan, itu fakta, Bung. Islam penyembah Masa batu. dihujat dia. Silakan Kalau Bang Islam Haji. penyembah batu. Kasihan deh. Zuma, Terserahmu. kepada Paulus mengatakan Zuma, saya tanya Kolose kepada 2 nomor Anda, 9, Tuhanmu itu adalah batu Sebentar dulu Bang sakar. Juma, biar Bang Haji dulu. Silakan Bang Haji. Kolose 2 nomor 9, Yesus itu kau Tuhan kan, dan Kau Tuhanmu penyembah itu batu batu. sakar. Kau penyembah batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Narasi-narasi yang Coba. gak penting Bang pembahasan Kristen biar aja penyembah batu kalau biar sakar. aja Mana Bang dalilnya? Juma yang Kolose bernarasi 2 yang nomor tidak penting biar dia nanti Ya, tinggal tahu kau baca sendiri. dalilnya, Kita tinggal nggak kau usah baca. Kristen. Betulkah Kristen nyembah Silakan batu Bang sakar? Haji. Tinggal kau baca Coba dalilnya. sebentar Bang Juma. Bang Makanya Haji, jangan kau silakan Bang menghujat. Haji. Ya ini Bang Haji kayaknya 2 menit. Silakan Bang Haji. Ya, Zuma, saya bertanya dulu kepada Anda. Anda Paling tahu, bertanya. Anda tahu. Anda Kirain tahu, mau membantu yang lain. Ya, apa Anda tuh? tahu urusan roh. Silakan jawab. Enggak. Tuhan mengatakan, aku memberikan pengetahuan tentang roh cuman sedikit. Kepada siapa? Kepada siapa? Ya, kepada Anda. kepada atau manusia, Muhammad? termasuk kepada manusia semuanya, termasuk kepada Kristen. Baca kembali. Baca kembali. Udah main teknik dia. Main teknik. Ya, Kristen juga tahu nggak apa itu roh? Tahu nggak? Baca kembali Al-Isra. Coba tuh. Kutanya dulu kau. Sebentar. Kau tahu nggak? Sebentar kau. Iya, sebentar lah dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma sudah banyak menarasikan ayat-ayat juga dalam Alkitab. Jadi ini Bang Haji mau mengambil dari Bible, jangan rujukannya Alkitab. biar tidak Nipu aja kau. Bible. Sebentar. Kok pakai Dengar baik-baik Alkitab? Zuma. Emang Islam. Ya, apa itu? Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kau tahu urusan roh. Salah nggak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Salah tidak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kau Nah, ngerti pertanyaan urusan saya. roh? Kau ngerti urusan roh? Tidak, cuman Ya sedikit. udah, kau nggak akan ngerti siapa Yesus karena kau nggak ngerti urusan roh. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah kamu mengerti tentang urusan roh? Gak usah, saya akan. Ya, aku balik nanya Saya akan samamu. memaparkan tentang roh, otakmu nggak nyampe. Oke, silakan kau paparkan tentang roh. Silakan, saya diam. Tentang roh, otakmu nggak nyampe cuma. Saya diam. Iya, karena otakmu Silakan. nggak nyampe. Silakan. Mana? Nggak akan nyampe. Al-Quran saya mengatakan. Al-Isra 85. Nabi Muhammad saja dikasih pengetahuan tentang roh itu cuma sedikit, apalagi kalian. Kalau kalian merasa lebih tahu, dengar. Oh ya, Kalau Allah itu kamu bukan merasa Tuhan. lebih tahu tentang roh, coba kau paparkan ke saya. Roh adalah Gak akan nyampe otakmu cuma. Nggak nyampe karena memang pengetahuan manusia itu cuma sedikit. Kau udah dikutuk. Nabi Muhammadku saja dikasih pengetahuan tentang roh cuma sedikit, apalagi Kristen. Nggak bisa. Nah, coba kau buktikan. Apakah kau mengerti tentang roh? Ini kita baca. Muhammad, Nabi Mari kita Sunda. baca. Apakah kau mengerti tentang roh? Mari kita baca. Mengerti nggak kau tentang roh? Diam dulu kau, panjang banyak cerita. Perkosalah siapa yang kamu kehendaki. Al-Isra 85. Iya, saya ngerti. Oh ya, salunaka anir roh. Diam dulu. Kulir roh min amri Perkosalah rabbi. siapa yang Wa kau ma kehendaki. utiya Katakanlah roh itu termasuk urusan utitum Tuhanku. minal ilmi Dan tidaklah illa
aku diberi qalila. pengetahuan. Saya Melainkan paham. Saya paham ayat itu. Kau semua Muhammad. Roh itu makhluk gaib. Wah, makhluk. Ya. Sekarang kau otakmu. jelaskan roh adalah Nggak nyampe otakmu cuma. Roh adalah? Karena ayat ini sudah mengutuk. nggak bisa kau jelaskan. Ya, Nggak ayat ini sudah bisa. mengutukmu. Nggak bisa kau jelaskan. Membuktikan bahwa Al-Quran itu betul. Nggak bisa, Ternyata nggak bisa. pengetahuan tentang roh Saya itu tes cuma kamu lagi. sedikit. Saya tes kamu lagi. Saya Sekarang tes kau kamu. buktikan. Bentar. Sekarang kau buktikan kalau kau lebih tahu tentang roh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak nyampe otakmu. Kamu kalau hanya saya menyembah paparkan roh roh. bertanduk 7 bermata 7. Nggak nyampe otakmu Bukan cuma. nggak nyampe. Kamu nggak tahu apa-apa Nggak tentang nyampe. roh. Otakmu nggak nyampe cuma. Ya. Dia tidak bisa menjelaskan tentang roh. Cuma ini benar-benar botol. Memang botol. Jelaskan benar. roh Kalau adalah. gitulah, Bang Juma. Cuman Tadi sudah pertanyaan itu aja dijelaskan. kau nggak ngerti coba. Sekarang saya tes kamu cuma. Saya tes lagi. Roh adalah. Iya, ini. Enggak, Coba. saya enggak mau Al-Quran berbicara saya sama kamu. mengatakan bahwa Saya tes. Sebentar, Nabi Muhammad sebentar. diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Sebentar, saya tes kamu. Nabi sebentar. Mukondo. Kalau Sebentar, saya nabiku kamu. saja diberi pengetahuan sedikit tentang roh, Yesus apalagi Nabi kalian. Sebentar, sebentar, Tapi kalau saya tes kalian kamu. mengatakan kalian Jangan lebih tahu gelisah, tentang Juma. roh, saya bertanya. Kamu harus Roh adalah. kamu harus mendapat yang sebanding dengan Ketepat. Tapi kamu. coba ini Bang Juma, ini Bang Haji mau ada nanya bawa data ini. Coba Bang Juma nanti tanya. Iya, saya bertanya. Sebentar, Ini giliran Juma. saya dong. Sebentar. Harusnya Bang adil Juma dong. ketakutan. Pak, Padahal ya, Bang Juma ini Bukan. sudah ahli katanya kan. Sudah terkenal ini loh Bang Juma. Tapi kalau Bang Juma hanya ahlinya bertanya doang. Saya gimana, balik Bang Juma? bertanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Ya, Apakah saya Nabi Muhammad buktikan, saya diberi buktikan pengetahuan ini. sedikit Coba, tentang ya. roh? Iya. Saya buktikan. Apakah Sebentar, kalian Bang diberi Juma, pengetahuan yang lebih? Ada. Coba sebentar Tentang ini Bang roh? Juma ini kan. Coba sebentar aja Bang Juma ini Bang Haji silakan. Katanya iya. Sekarang saya tanya, roh adalah mencret. Nggak nyampe Juma, otakmu udah cuma. dua Nggak kali. nyampe. Hanya Nggak itu nyampe. dikatakan tidak Nggak akan akan nyampe nyampe. otakmu. Nggak akan Buktikan nyampe aja roh otakmu. Gimana adalah. sih Bang Juma Roh adalah. sekelas Bang Juma takut ditanya. Coba sebentar Bang Hostnya Juma. juga ternyata. Bukan Bang tanya. Juma. Ini Rohnya Bang juga Haji karena mau penakut. menanya sesuatu Bang Juma silakan. Coba Ini dulu, pertanyaan Bang Juma. kedua. Oke, ini pertanyaan kedua. Oke. Tunggu dulu, Ingat Bang ya, saya Juma. belum bertanya. Silakan. Aduh, ini rupanya yang saya kenal Bang Juma hanya Siapa? tidak bertanya. Silakan, saya bilang silakan, jangan kau nangis, Oh, ya. silakan. Oke, silakan. Pertanyaan yang- kedua. Bentar. Siapa yang pertama sekali dikategorikan Islam atau Muslim? Kalau Islam itu Nabi Muhammad, kalau Muslim itu manusia pertama Adam alaihissalam. Dan seluruh nabi-nabi pembawa risalah di kalangan umatnya dialah Muslim yang pertama. Seperti Nabi Musa. Siapa Muslim yang pertama di kaumnya Nabi Musa? Ya Musa. Di Daud. Siapa yang Muslim pertama di zamannya Daud? Ya Daud. Di Isa. Siapa kemudian yang Muslim pertama di zamannya Nabi Isa? Ya Isa. Tapi ajaran ke Muslim yang dengar. pertama sekali? Saya bertanya. Dengar dulu. Siapa yang Anda pertama bertanya, sekali saya menjawab. Islam. Silakan jawab pasti. Yang Islam itu penyempurna Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Siapa yang pertama kali Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibantah Quran surah 6 ayat 14, Quran surah 6 ayat 63, 163. Oke. Quran surah Bang 16 Zuma, ayat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Saya Cuma Waalaikum. Rindu. Silakan lanjut Bang. Al-Quran berapa tadi kau bilang? Ditentang oleh Quran surah 2 ayat 127 sampai 133. Di situ pertama sekali Muslim adalah Ibrahim. Ya Muslim, bukan Islam tuyul. Saya kan udah bilang tadi. Saya bertanya udah siapa jawab. yang pertama sekali Saya Muslim? sudah bilang tadi. Siapa Saudara. yang pertama sekali Muslim? Pastikan dulu. Pastikan dulu Juma. Muslim itu. Pastikan Saya siapa yang jawab. pertama sekali Muslim. Saya jawab. Muhammad Saya atau jawab. Ibrahim? Muhammad atau Ibrahim? Saya jawab, saudara. Ya, silakan. Saya jawab. Kau bertanya aja susah. Muslim itu
Muslim itu adalah oknumnya, orangnya. Islam itu ajarannya. Paham sana? Sama seperti Kristen adalah kelompoknya, Kristiani adalah orangnya, Muslim itu orangnya, Islam itu agamanya, keyakinannya, aturannya, hukum-hukumnya. Paham ya? Jadi antara Islam dan Muslim itu berbeda. Oke. Islam dan Muslim berbeda. Sekarang boleh. Sebentar. Boleh saya balik nanya? Jangan. Sebentar, kamu jangan khawatir. Oh, nggak boleh, ketakutan dia. Kristen ini mau ditanya macam menghindar. Takut dia, takut. Muslim dan Takut Islam dia. itu berbeda cuma ya. Muslim dan Islam berbeda. Ya, Betul. Islam itu hukum-hukum, pokok aturan. Muslim tambah adalah lagi, orang silakan. yang tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Tambah Oke, lagi. sampai situ Sekarang saya paham? tanya kepadamu, apakah Ibrahim itu tidak termasuk Islam? Beliau belum mengajarkan ajaran Islam sempurna ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad. Ayo, silakan. Tetapi dia adalah seorang Muslim. Karena Tunjukkan perintahnya dulu. di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Abraham alaihissalam itu disebut Muslim. Keturunannya semua disebut Muslim. Al-Quran menjelaskan itu. Saya bacakan ayatnya. Wa huwa sami'un alim. Dia menyembah kepada Tuhan yang maha mendengar dan mengetahui. Nggak usah banyak. Sabar dulu. Sekarang saya Sabar tanya dong. kepadamu, sebentar. Saya kan Ini ditanya. keterkaitan. Saya kan ditanya. Sebentar kau Wa Juma. sabiha Ibrahim Sebentar kau wa Juma. banihi wa Yaqub. Aduh. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin. Ayo, ayat- Fala ayat tamutunna apa itu? illa wa antum Ini. muslimun. Oke. Al-Quran. Sebentar. Jadi seluruh nabi-nabi termasuk Yesus itu muslim. Oke, Paham ya? sebentar. Lanjut. Tadi kamu katakan pertanyaan ketiga. Ibrahim bahwasannya tidak mencerminkan Islam, betul? Kata mengikuti siapa ajaran tidak Islam. mencerminkan Islam? Oke, Tuyul. saya tanya, Tuyul. Muslim, Inilah apakah kalau orang Ibrahim- Kristen, apakah orang Kristen Ibrahim- persis sama Paulus. Berbicara pasti Bang Juma, ini belum siap loh dia Bang Juma, Iya. waktunya kurang lebih enggak, 1-2 dia pelintir. menit, baru nanti itu. Bahlul. Host Bahlul. Dia memelintir ucapan saya, coba. Di mana Oke, saya mengatakan makanya kamu bahwa tenang Nabi dulu, tenang Abraham dulu, itu tenang tidak dulu. Islam, nanti coba. dibantah Bang Tenang Juma. dulu. begitu. Kamu ketemu- Bahlul juga kau, kamu host. ketemu imbang kamu. Nah, inilah Kamu ketemu kalau imbang. orang Kristen Kamu makan bohong, babi pasti kamu Bahlul ketemu semua imbang. nih. Dengar dulu baik-baik. Kamu ketemu Pertanyaanmu imbang. sudah 3 loh. Enggak, Pertanyaanmu enggak, sudah enggak, 3, enggak, ingat. enggak ada, kamu belum bisa jawab. Tadi Oh, kamu bilang nggak bertanya dari Ibrahim- tadi. Oh, Ibrahim itu bukan dasar Muslim. Paulus penipu. Ibrahim itu bukan Udah Islam. bertanya 3 kali Aduh, minimal gimana dibilang nih, host? tidak. Gimana nih, host? Gimana ini host? Pengecut Host, ini, tolong pengecut. host. Coba, sebentar Jangan lah dulu Bang membiarkan Juma, bangsa- bergantian Bang Juma. Pengecut Kalau ini. nanti bilang di pelintir ini nanti ada bantahan. Jangan kau biarkan Gitu, Bang supaya Suma enak bertanya diskusi. kepada saya, host. Gantian lah, Bang Host. Juma nanya. Ya, saya kasih tahu sama kamu Host, Juma. tolong host. Host, tolong host. Jangan biarkan. Anak-anak ini. Anak-anak, 3 Bang pertanyaanmu Juma. minimal. Boleh saya balik nanya? Comberan ini, host. Boleh saya balik nanya? Nggak ada, saya tahu ilmu kamu Juma. Saya udah tahu ilmu kamu. Kamu diam aja. Saya udah tahu ilmu kamu. Ya. Bagaimana host? Kalau kamu Bagaimana, katakan host? Ibrahim itu bukan Islam. Host? Bagaimana host? Coba lanjut dulu Bang Juma. Ini ada mau dibilang Bang Haji, silakan Bang Haji. Ternyata sama-sama kampret. Nah, tuh. Yang namanya Oten semuanya Tuh. kampret. Bang Juma tadi sudah Saya banyak loh ditanya generasi Bang Juma. 3 Ini tinggal Bang pertanyaan. Haji. Udah kurang ajar si Juma. 3 pertanyaan Iya. saya ditanya. Saya mau Gimana sih Bang Juma ini? Sudah Coba. kurang ajar. Sekelas Bang Juma ternyata Coba. begini. Takut gitu. Coba. Host, Akhirnya. boleh saya bertanya host? Enggak perlu kau bertanya. Enggak boleh saya bertanya katanya. Enggak perlu. Ini Bang Haji belum selesai Bang Juma. Di komarnya, di komarnya, di komarnya sendiri saya nggak boleh Saya bertanya. belum selesai. Anda sudah Ayo deh lanjut. Belum selesai Oke, dia Bang silakan. Juma nanti. Oke, pertanyaan Nafsu kali keempat. Bang Juma mau nanya saya. Pertanyaan keempat silakan. Enggak ada pertanyaan keempat ini. Satu pun belum kau jawab. Iya. Nah, ini ilmunya ini. Ilmunya ditanya. Ini ilmunya dia si Apa? comberan ini. Apa? Hah, Apa lagi? comberan, dengar ya. Silakan pertanyaan keempat silakan. Dengar Juma comberan. Kau jangan menarasikannya. Silakan, Bukan silakan. menjadi Hei. hak, ya. Dengar ya. Ketakutan Juma nih, comberan. udah Dengar Juma ketakutan. comberan. Dengar Juma Ketakutan comberan. nih, dengar ya. Dengar Juma Bertanya comberan, tapi dengar. takut. Nah, Juma Silakan. comberan. Tadi kamu katakan Ibrahim itu bukannya Islam. Itu kamu bantah, tapi dia seorang Muslim. Ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah Ibrahim itu tidak menuruti ajaran Islam atau tidak? Saya jawab, Islam itu pokok hukum. Apakah pada zaman Nabi Abraham itu ada pokok hukum? Ada, berarti Islam sudah ada. Oke?
Namun kesempurnaan Islam itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Ingat di awal saya mengatakan Islam itu pokok hukum. Apakah Nabi Ibrahim menerima pokok hukum? Menerima. Apakah Nabi Adam menerima pokok hukum? Menerima. Berarti mereka semua menerima Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Selamat itu artinya Islam. Oke, sudah jangan usah panjang-panjang. Saya nggak panjang-panjang sama Pertanyaan kamu. keempat, sekarang pertanyaan kelima, silakan. Kalau Anda katakan Juma comberan, kalau Anda katakan bahwasanya Islam itu disempurnakan, Dia yang bertanya, dia yang emosi. Kalau kamu katakan Muhammad itu yang menyempurnakan Islam, bagaimana dengan Quran surah 43:27? Di sini ada dikatakan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Sebentar Juma. Sebentar. Kalau Ibrahim mengatakan ini kalimat tauhid, Tuhan yang menjadikanku itu kalimat kekal untuk selama-lamanya, sama kepada keturunannya, kenapa Muhammad hanya menjadi Allah? Oke, baik. Saya jawab, Al-Quran surah Al-Baqarah. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Apa ini? Saya menjawab, nggak bisa. Al-Quran, Islam itu Al-Quran. Al-Quran itu Islam. Kenapa kau panas? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kemudian Yakub mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Ini pertanyaanmu yang kelima. Boleh saya bertanya satu? Muslim bukan Islam ya. Muslim bukan Islam ya. Muslim beda dengan Islam. Boleh saya bertanya satu saja? Ya, oke. Coba ini kita biarkan Juma bertanya, kita persilahkan Juma bertanya. Tapi begini nanti Bang Juma, ketika Abang bertanya, lalu kalau ada yang menjawab, kita upayakan entah 2-3 menit, jangan nanti terus Bang potong. Abang potong nanti langsung gini. Nah, nggak boleh. Oke, silakan. Oke, baik. Tapi giliran saya tadi barusan menjawab diikuti dengan suara tertawa dan suara tepuk tangan, itu apa Bang host? Ya, kalau giliran saya. Kamu duluan buat begitu, tolol. Itu bukan saya Bang Juma. Itu bukan host itu Bang Juma. Artinya kan begini tadi Bang Juma. Bang Juma dengan Bang Haji dia berdebat. Kalau kalian buat seperti itu, memang udah. Bang Juma buat begitu. Saya biarkan itu bukan host loh. Saya maklum. Kalian kan agama yang diwariskan penjajah. Saya maklum kok. Sekarang saya balik bertanya. Satu pertanyaan. Tadi kau yang buat pertama Juma. Satu pertanyaan saya. Saya boleh bertanya kan? Ya, silakan bertanya. Tapi pertanyaan saya belum ada kau jawab dengan jelas. Silakan. Urusanmu itu kan otakmu tidak sampai. Oke. Pertanyaan saya dengarkan. Silakan dulu Bang Juma ya. Silakan Bang Juma. Oke, pertanyaan saya. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, artinya memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat yang datang kepadaku itu bergelar bernama Yesus dan bergelar Kristus menurut Yesus. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Ayatnya. Diam dulu. Kutu babi diam. Pertanyaan saya, siapa yang pengikut Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen? Ingat kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang hari ini yang mengikut Kristus? Saya jawab. Oke, ini Bang Haji yang jawab ya, atau Bang Elia? Bang Haji duluan ya. Oke, silakan Bang Haji. Saya baca ayatnya lagi ya. Saya baca ayatnya lagi. Sebentar Tawan. Saya baca ayatnya.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka... Host, bukan itu ayatnya, host. Kau yang mengatakan Host, bukan itu hostnya. Host, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius. Ya. Ingat itu Yesus sedang berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mana? Sebab mana? Nomor 5-nya? Bilang ayat 5-nya. Sian Delo. Ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaanmu di mana? Pertanyaan saya, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus atau Mesias. Pertanyaan saya, hari ini siapa yang banyak orang pengikut Mesias, pengikut Kristus palsu yang dinubuatkan Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Hari ini, oh ya silakan. Jadi begini, jadi biar kita telah. Jangan dulu, orang pintar dulu. Si Haja ini pintar, Haja ini pintar lu. Berarti Haja kamu sudah angkat tangan. Tunggu dulu. Kutanya dulu si Haja ini. Haja kamu angkat tangan, Haja. Saya jawab boleh. Ya udah kamu Haja dulu. Karena jawaban Bang Haji dengan jawaban Bang Elia pun nanti itu sama dulu. Bang Juma. Haji kamu nggak sanggup. Bukan nggak sanggup. Haji, kamu menyerah Haji. Bang Juma, tapi Bang Elia. Haji, kamu menyerah. Saya nggak nyerah. Bukan. Ya udah. Haji yang menjawab karena yang bertanya tadi kepada saya 5 pertanyaan Haji. Setelah bertanya Haji, saya bertanya samamu ya. Setelah boleh. Kau panggil Paulus sekalian. Kau mau bertanya. Nggak perlu saya panggil Paulus. Ya udah, silakan Haji, kau jawab Haji. Enggak terlalu banyak narasi yang penting Bang Juma. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang itu Kristen. Silakan. Ya, saya jawab. Ya, baterai saya lagi lowbat. Saya mau cas dulu. Aduh, mana ini chargernya? Bentar ya. Ya, sambil menunggu charger Bang Haji, ini kalau bisa kita memang diskusinya sehat lah. Kalau bisa narasi-narasi yang nggak penting, ini kita hindari lah, begitu ya. Ini biasanya memang perdebatan ini lebih banyak narasi nggak pentingnya nanti. Oke. Ini nubuatan Yesus, keadaannya di zaman akhir. Ya, karena di sini ayat 3. Sebentar. Aduh, kok zaman akhir kepada kamu. Sebentar. Kepada kamu itu siapa? Tadi kan Bang Juma kan udah janji 2-3 menit, baru nanti Bang Juma komentari. Itu tadi udah janji loh Bang Juma 2-3 menit dulu baru ini nanti baru dikomentari Bang Juma supaya enak. Silakan. Biar kau tahu Juma, ini khotbah Yesus tentang zaman akhir dan akhir zaman. Nih ya, lalu murid-muridnya penasaran. Dia bertanya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? 1. Dan apakah tanda kesudahan dunia? 2 pertanyaan ada di sini. Tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jelas bagi murid-murid Yesus, waspada katanya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini memang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi menyesatkan. Ini jelas ayatnya. Keadaan tentang di zaman akhir dan akhir zaman. Ada tentang kedatangan dia nih. Nih. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan dunia? Ada 2 pertanyaannya kepada murid. Bagi murid, dia harus mengikuti perkataan gurunya. Bagi murid, saya nggak membela orang Kristen. Bagi murid dia harus memahami kata gurunya. Sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak orang-orang pendeta sekarang memakai nama Yesus selalu menyesatkan. Bahkan berakibat fatal. Mereka ngaku-ngaku Mesias. Itu benar. Kamu akan mendengar perang. Ya, silakan Bang Hos. Sebentar, Bang Juma boleh naik lagi Bang Juma ini. Bang Juma ini pelanggaran dari Tito Bang Juma. Ini harus naik lagi nanti Bang Juma ini. Oke, sekarang saya bertanya ya. Naik kau Juma, naik. Mana Bang Juma? Naik kau Juma, sekarang saya bertanya nih Juma.
Dari kemarin kalau saya bertanya samamu, kau nggak bisa jawab. Naik Jadi dulu Bang Zuma. gimana? Iya, pelanggaran tadi Bang Zuma. Naik Sebentar lagi Bang Bang Elia Zuma. ya, sebentar Bang Elia menunggu dia datang ya. Ya, saya tidak menyangkal itu ayat. Dia bilang katanya bukan keadaan zaman akhir itu. Itu ayatnya ada. Murid-muridnya bertanya. Anda "Guru, bertanya, saya tanggapi dulu. katakanlah. Guru, Saya tanggapi, kan? kepada kami. Sudah. Begini bro. Nah, silakan. Ya, saya tanggapi. Sebentar, Zuma. Ketika kau tadi cuma menjawab tentang pertanyaan si Haji tidak terima. Kau bilang, otakmu Kata yang tidak siapa? nyampe. Sekarang balik. Kata siapa? Sampai dia berulang-ulang bertanya sampai 5 pertanyaan. Saya punya hak. Jangan nafsuan kamu. Hei. Ini hak saya untuk membantah jawaban tadi. Apa sih lo? Jadi ketika saudara mengatakan dengan jawaban tadi, terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa Begini. Coba Bang Zuma komentar ini, tanggapi Bang Zuma 2 menit, baru nanti habis 2 menit, lalu nanti ke Bang Elia nanti. Begitu. oh ya, oke, boleh. Jadi sudah terjawab ya, saudara-saudara. Saudara Haji sudah mengakui bahwa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus itu di kalangan Kristen itu sendiri. Terima kasih banyak, Anda sudah jujur mengakui itu. Artinya bahwa sebelum ada Kristen hari ini, orang-orang yang dinasehati Yesus di sana adalah Bani Israel yang duduk di Bukit Zaitun. Mereka kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Orang di luar, murid-murid yang duduk di Bukit Zaitun, yang pertama kali katakan bahwa aku bertemu dengan Kristus di gurun, aku bertemu Yesus di padang, di bilik, dan seterusnya, itu adalah Paulus. Maka orang banyak yang dimaksud di sana adalah Yesus. Sabar. Saya tahu arahnya. Sabar. Saya tahu arahnya. Karena Paulus mengaku, saudara. Karena Paulus mengaku Kristus. Biarkan saja Haji. Saudara, karena Paulus mengaku Kristus. Sabar dulu, 1 menit lagi Bang. Habis itu kau bertanya boleh. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu mengaku Kristus. Paulus itu sendiri mengaku Kristus dengan terang-terang di dalam kitabnya, di dalam kitab Roma. Tetapi Bible Indonesia merubah kata Kristus menjadi Kristen. Jadi Paulus itu mengatakan, akulah Kristus. Aku ini Kristus. Itu Paulus katakan itu. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Kisah Para Rasul 9:22, Roma 16 nomor 7, Paulus dengan terang-terang di sana mengaku Kristus. Tetapi identitas itu disalah terjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia supaya tidak ketahuan bahwa penyesat itu ternyata Paulus. Oke? Jadi mulai hari ini Anda harus memahami ini sesuai dengan jawaban sejarah Haji. Ternyata penyesat itu bernama Kristus dan pengikutnya bernama Kristen. Titik, selesai. Demikian. Silakan bertanya. Oke, silakan saya bertanya dulu ya. Kalau tentang jawabanmu itu udah nggak apa-apa. Itu kan kau nggak paham gramatika Yunani. Itu fakta. Saya kasih bahasa Yunaninya kalau mau. Sekarang saya bertanya, ini pakai logika sebentar. Di dalam ilmu sains, sperma itu keluar dari dari penis, diproduksi di testis. Quran bilang sperma itu Quran surah At-Tariq nomor 5 sampai 7, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tunjukkan pertanyaan saya nggak membantah ini, saya nggak membantah. Kau tunjukkan dulu sama saya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kau jawab. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, manusia diciptakan kemudian dari air yang dipancarkan dari tulang, baik itu dari dada maupun dari sulbi. Dalam Al-Quranul Karim yang Anda jelaskan, dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu bukan testis itu pertanyaan dan saya, kawan. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Itu pertanyaan saya. Bagaimana ceritanya mau ditunjukkan? Kau silakan coli biar ku kasih kop di dalam. Kalau saya coli, aneh orang ini. Saya keluar dari penis. Aneh kau itu, saya menjelaskan tentang Al-Quran. Apakah sperma keluar dari tulang? Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang belakang. Tunjukkan, coba. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari tulang belakang, spermamu itu di mana? Berarti Quranmu bohongan, karangan. Benar atau tidak? Saya menjelaskan, boleh kan? Boleh saya menjelaskan kan? Kau jangan lari-lari. Oke, makanya kau diam dulu. Dalam tahap embrio, dengar. Manusia yang spermanya keluar dari tulang.
Tunjukkan itu poinnya, silakan jawab. Diam. Dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama untuk laki-laki disebut testis, dan kemudian untuk perempuan itu ovarium. Jadi ketika perkembangan di sekitar ginjal antara sumsum tulang belakang, tulang rusuk manusia itu ke-11 yang ada pada diri kita dan juga yang ke-12, itu fakta. Seiring kedewasaan kita sebagai manusia baik laki atau perempuan, organ tersebut itu menurun ke bawah. Turun dia. Ovarium berhenti di panggul, sementara testis turun hingga mencapai skrotum atau melalui eugenosis kanal. Ini kalau kita membahas tentang kitab suci Al-Quran, itu harus sampai ke sana. Nah, pada orang dewasa, setelah turunnya organ reproduksi, organ ini menerima kemudian pasukan saraf, dan kemudian dalam ilmu kedokteran itu disebutnya abdominal aorta, yang terletak di antara tulang belakang dan tulang rusuk. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, tidak ada ilmu kedokteran yang kemudian mampu menjelaskan sedetail mungkin terhadap apa yang ada dalam Al-Quran kecuali dengan penelitian. Nah coba. Sudah? Apa itu yang kau tunjukkan? Apa yang kau tunjukkan? Sudah. Jadi apa yang kau terima tunjukkan? kasih ya. Ya. Jadi Ya, silakan. Juma Ya. dari jawaban dia tidak mampu membuktikan bahwa Qurannya benar. Ayat Qurannya bilang sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Itu tidak berbicara tentang kau bilang dalam embrio. Enggak, itu enggak berbicara embrio, kawan. Poinnya di sana, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Nah, kalau sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, jangan-jangan kau Juma saat melakukan hubungan suami istri, maaf ya, yang kau masukkan tulang belakangmu ke alat kelamin istrimu, benar atau tidak? Oh, enggak begitu. Bahas Quran itu kalau tidak begitu berarti Quranmu salah. Al-Quran tidak begitu. Salah atau tidak? Jangan tertawa dipaksa. Saya sudah menjelaskan tadi, Bang. Tertawa. Saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau benar? Benar. Al-Quran saya sudah sangat benar. Oke. Al-Quran saya tidak ada keraguan di dalamnya. Tunjukkan keberhasilan manusia yang spermanya keluar dari tulang. Lah, sperma itu dengar saya. Sperma itu di mana menurut saudara? Saudara tunggu. Sebelum kalau Anda kemudian klimaks, sperma Anda sebelumnya berada di mana? Sperma saya berada di testis dulu, di telur, dua telur yang menggantung zakar. Oh, berarti sekarang ini di biji. Bang Zuma ditombak lagi.
Oh iya, kenapa bisa? Ya bisa lah Nora. Namanya juga room sibilis, iya kan? Baru kenapa Kak tadi itu? Barakallah Kak Anissa. Ya, di tap-tap layarnya ya. Nunggu itu Faruk lah, belum dijawab apaku. Ya bisa lah, orang room sibilis ya kan. Jangankan kita ya, jangankan akun, Tuhan saja bisa mati kena tombak. Iya kan? Tadi nggak heran kalau di room sibilis itu kena tombak, Tuhannya saja ditombak. Ya ini tema kita sekarang, Oten sesat kata Bible. Loh kok bisa Nora? Ya memang betul sesat. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia adalah si penyesat dan anti Kristus. Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi penyembah manusia yang terkutuk di tiang salib tidak berbusana, dialah si penyesat. Waalaikumsalam. Kenapa nggak pakai panah ya Bun para Oten? Oten nggak ada yang pakai panah. Mana bisa pakai panah? Gitu loh. Ya di tet layarnya biar tidak rungkat, tapi kalau memang rungkat berarti di sini adalah ada penyembah sibilis. Tadi baru aku bilang diberkati tiba-tiba. Iya kan? Baru aku bilang kan, aku cari koin. Baru disawer satu kali langsung tatau. Gitu loh, ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, terkisah dan terkusih, selamat datang di room Ibu Nora Fatmawati Aritonang yang paling tercantik, Ibu Gembala yang paling terkeren, terseksi. Pakai anti rungkat Bun. Aku kemarin pakai anti rungkat Bang. Rungkat juga nya. Cari koin, cari suami yang ke-10. Cari koin, cari suami yang ke-10. Cari koin. Saya cari koin, yes. Cari suami. Sudah cukup gondrong saya. Kenapa saya katakan udah live ya? Ya, kenapa saya katakan sudah cukup gondrong saya? Karena nggak ada yang bisa menandingi jekolnya gondrong saya. Tuh, Faruk udah live? Udah live dia. Loh iyalah kan? Dia bilang suami yang ke-10. Sementara gondrong itu gak habis-habis loh. Mulai dari rambut antas sampai rambut ke bawah gak habis-habis. Asal dicukur, tumbuh. Asal dicukur, tumbuh. Pernah tuh saya pakai itu yang lem-lem itu ya, lem. Baru tempel kertas ya. Cukur. Menjerit dia. Saya bilang, kenapa kau menjerit? Kau kan Tuhan. Kau Tuhan menjerit. Jangan menjerit, bawa. Ku pakai kan. Bayangkanlah 30 tahun lebih tidak pernah dicukur, tidak pernah diapa-apain. Kalian bayangkan sapu ijuk itu kan keras jadinya kan. Pas waktu ditempelkan lemnya, kertasnya ditarik semua. Kalau saya pakai ke bulu kete, itu palingan saya gini. Ih, sakit. Dia teriak. Kau teriak kau Tuhan, tapi tidak pula kau kesakitan kau. Bang Zuma tidak ada Bang Zuma di sini, woi. Mana Bang Zuma? Gak ada Bang Zuma. Bang Zuma kena tombak. Pakai akun Bang Juma 03. Bang Zuma tadi lewat.
Nggak tahu, bentar lihat dulu. Bang Zuma lewat. Ada tadi. Kalau nggak dijadiin moderator mah nggak akan bisa lihat, kakak. Yang lihat cuma Yola. Tuh, tambah moderator. semua. Nah, teman mau nurunin kakak soalnya kalau udah ngomongin gondrong terus cemburu nanti. Oh, depan coba live dia ya. Tuh. Oh, udah aku apitin dulu ya. Kenapa kau tok? Kuliah dulu. Kenapa kau tok? Main rungkat aja kau. Udah baru aku panen 1K koin. Iya kan, tadi kan kayak kan mereka kan selama ini Nora bahas agama cari koin. Ya udahlah sekalian ya kan. Ya udah. Nah ini ada Gurunda. Mandi mana? Assalamualaikum Ini Gurunda. benar apa enggak? Jaringannya kan udah nggak beres. Bener lah. Bener, ini followersnya 71K. Nih memang Udah kau mau cari koin. Kan? Itu bener Kan, Gurunda. Itu Gurunda. Itu Gurunda asli. Asli itu. Udah teman follow, itu asli. Iya. Asli. Soalnya harus. Selamat siang Nora. Kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu Nora? Waalaikumsalam. Dulu kau pemakan babi. Assalamualaikum Bang. Ini kan kurang ajar. Gak ada otaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, bagaimana kabar di Masya Allah. Lempar batu. Penghujat semua. Siapa? Kan? Si Kotok. Kau lempar batu ke kuburan si Umar bin Khattab. Apa dia bilang? Ya katanya lempar batu. Silakan Gurunda. Dia lagi ngunyah paha babi, dilempar mulutnya batu dari samping. Jadi bukan cuma tulang babinya yang terlempar dari mulut, giginya pun ikut. Nah, padahal gelap-gelap, jadi meraba-raba lah di tanah cari giginya yang jatuh 2 biji itu, nggak dapat, yang dipegangnya tai kambing, pikir gigi, marah lah dia. Gitu. Tadi Gurunda, berapa jam? 1 jam. Hampir 2 jam tadi aku di sebelah. Hampir 1 jam setengah. Makasih Gurunda udah terwakilkan sakit hati sama si berak berdarah itu. Itu tuh biasa menghujat Gurunda, si berak berdarah. Yang mana? Yang mana itu? Haji itu tuh ini Haji berdarah akunnya. Sayur berdarah. Nah, tadi Sayur berdarah. Enggak, bukan, ada Sair berdarah sama Haji berdarah, ada 2 sama penghujat temennya si ini si mata pisau. Itu. Tadi nggak jadi Haji berdarah lagi, jadi berak berdarah sama Gurunda di bantai. Ini dibuat terberak-berak kan? Berak berdarah. Berberak-berak lah. Ampun dia. Si Bora bilang saya nggak mau lagi naikkan guru kalian itu, katanya kayak gitu. Bora, saya tidak mau naikkan lagi guru kalian itu. Aduh, keok juga nya Bang. Oke, ini pengikut Kristus mau naik lagi gimana itu? Dia ada ilmu kah? Anda tahu? Coba Nggak ada Kristen yang ada ilmu. Tadi saya belum selesai, tiba-tiba rungkat membahas tentang apa Al-Quranul Karim yang dibahasnya, tentang embrio, tentang sperma gitu. Saya mau hantam rahangnya tadi. Aduh, rungkat langsung. Itu mereka bahas, mereka apa Bang? Maksudnya mereka kenapa itu? Yang disimpan ya Bang ya? Iya, tadi panik sekomal. Panik dengan tema apapun kulayani. Terakhir tema apa yang bisa menghentikan si Zuma ini? Ternyata komalnya yang dihentikan Tuhan.
Saya juga tadi minta Tuhannya kan di awal Tuhan itu harus nampak, harus nyata, bukan halusinasi. Tuhannya umat Islam tidak ada karena tidak nampak. Ku minta Yesus turun datang. Ayo mana Yesus, aku mau ajak ngopi. Panik langsung mereka. Tunggu, dia akan mendatangi kamu lah. Mendatangi kamu hantu kapang. Tuhan kok mendatangi orang, emang hantu. Yang datang itu bukan Tuhan. Tuhan itu tidak perlu datang karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Tuhan kok datang, lu pikir tukang parkir. Tukang paket mungkin. Berunda tukang paket nanti. Tuhan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok 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 tok. Siapa Pak di luar? Saya Tuhan. Ngapain? Antar paket. Udah dibilang Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Yesus juga mengatakan itu. Tetap aja ngotot. Enggak loh, Tuhan kami pernah ada. Tuhan kami ya pernah ada, berarti tinggal kenangan. Lucu orang-orang ini. Dia kata pernah ya bang. Kata pernah ada kan? Iya pernah, berarti sekarang sudah tak ada. Tinggal kenangan berarti. Berbeda. Berbeda dengan di Islam. Islam itu final. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dari tanda-tanda. Jadi Tuhan itu memperlihatkan tanda-tanda keberadaan dirinya. Ya ini Tuhan yang di sebelah menyatakan dirinya turun jadi bayi. Alamak. Ini loh bukti aku ada. Apa buktinya ada? Saya keluar dari rahim manusia. Yeay. Masolang generasi. Ya, I on you. Kristen apa Islam bang? Selamat siang. Yon you. Saya mau nantang Juma berdua, gak boleh? Boleh. Abang Kristen ya? Boleh. Kristen ya bang? Di komal saya kau berani gak Juma? Jangan di komal Islam. Saya keliling kemana-mana aja, Bung. Oke, saya undang kamu ya. Kalau kamu jago. Kita sudah di sini. Kenapa kayak anak kecil udah ketemu? Gini Juma. Tak perlu Tuhan datang. Ini kita ngobrol ini. Juma, tak perlu Tuhan datang samamu. Kau juga kelihatan gila. Apalagi Tuhan datang, kau bisa mati. Okay? Bukan sayanya. Okay. Kalau ada Tuhan datang dan pergi itu kurir. Enggak ngerti. Tuhan tak perlu datang kepadamu, kau udah kelihatan gila. Apalagi dia datang samamu, Tuhan mati. Tuhan datang itu kurir. Oke lah ya. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak datang dan pergi. Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Kau ngatur-ngatur Tuhan. Kau yang mengatur Tuhan. Dia harus datang, Tuhan harus pergi. Kalau siang datang, malam dia pulang. Nangis kau kan? Nangis dia. Yang datang itu makhluk. Apakah dia datang mengendarai kerbau, dia datang mengendarai sepeda kumbang, datang mengendarai kursi roda dengan roda-roda api, itu makhluk itu. Perbaiki cara dudukmu. Kenapa? Bersihkan lantai, bersihkan semuanya, plafon di ini dirapikan semua, baju-baju baru semua kita ya. Kenapa emang Pak? Kok sibuk kali kau? Tuhan mau datang. Mau ngapain Tuhan datang? Bagi-bagi permen. Segitu Tuhannya pamit. Baiklah hamba-hambaku. Ya, kenapa Tuhan? Aku pamit dulu yo. Ada apa? Ada urusan lain. Dadah. Begitu Tuhannya pergi. Ore! Tuhan sudah pergi, kita bebas. Apa ini pagan? Mana ada kayak gitu? Tuhan yang benar itu menyatakan diri dengan memperlihatkan tanda. Ini loh bukti aku ada, aku turunkan hujan. Ini loh bukti aku ada, aku ciptakan semua yang ada. Termasuk aku ciptakan dirimu, itu buktinya aku ada. Jadi, mereka tidak. Mana Tuhan kita ya? Tuhan kita mana? Oh lagi main di sebelah. Ngapain? Main kelereng. Begitu dewasa,
Dicari sama emaknya, sama ayahnya. Kemana Tuhan kita? Cari dia, dicari kemana-kemana. Khawatir ibunya kan ya. Ternyata ditemukan di bait suci lagi belajar. Lagi sekolah dia. Nyusahin terus. Begitu mati, hari Minggu dicari mayatnya. Hilang lagi tuh, gelisah lagi emaknya. Mayat Tuhan kami mana? Alamak, apanya itu? Ngeri ya. Ngeri kawan. Tuhan kok belajar ya. Usia tuh gimana tuh Bang? Gimana Dek? Tuhan lanjut usia, rambutnya seperti bulu domba, duduk di atas kursi yang rodanya menyala seperti api, kan begitu ya? Iya. Kalau kita bayangkan seperti apa itu Bang? Api unggun. Itu tertulis di mana Bang? Di kitabnya mereka itu banyak Dek. Datang dalam nyala api itu Daniel 7:9 juga ada. Daniel tuh. Banyak pokoknya. Oke. Parah itu digarami api. Parah digarami api, bahaya itu. Ya. Digarami api juga ada. Seperti ini ya Bang ya? Daniel 7 ya. Tuh. Berarti ini tua ini Daniel siapa 7:9. Apa itu ya? Coba besarin dulu. Besarin. Oke Bang. Besarin. Lihat. Abang bilang besarin, saya nanti kena rungkat pula Bang. Nah ini. Apa ini? Lihat ya, sesuai ya. Di dalam Daniel 7 nomor 9. Seni. Tuh. Oh. Oke, betul. Kursi roda. Ini apa ini? Apa ini? Kursi roda. Oh, kursi roda. Menyala dari api. Wih, keren Bang. Keren. Keren Bang. Keren katanya. Keren Bang. Oh, kayak di film wayang ya? Abang, keren ini Bang. Kita nggak ada kayak gini loh Bang. Iyalah. Wah, Nanti rungkat itu. Nanti bentar lagi rungkat kalau kau putar itu. Udah Kanora, udah. Bang Zuma yang ngomong ya, bukan aku ya. Bang Joma, untung ini para mualaf ini. Coba kalau dia masih oten, nanti dibaptis api dia. Ngeri ya. Beritanya kan udah dibaptis di kolam ikan. Habis itu dibaptis api. Apa enaknya? Tapi kurang ajar tadi itu. Enak gue Bang Joma menjawab membaca ayat suci Al-Quran. Mereka tepuk tangan, kepanasan gitu loh. Itulah iblis yang mendengarkan lantunan Al-Quran. Panas kupingnya loh itu. Kurang asem. Nggak menghormati banget Bang Joma menjawab. Betul. Enggak, tadi si Nurdin mau naik. Kenapa si Nurdin ini? Kaum itu biasa. Orang si Tristan itu kan? Iya, geng-geng itulah. Pansos. Tuhan. Panas ya tadi waktu di room yang Bang Zuma di sana itu. Belum selesai itu. Makanya saya buka komal. Komal penghujat semua di sana. Tapi nggak ada apa-apanya ilmunya. Deborah. Apa dikatakan Deborah? Bang Joma tadi udah 5 kali ditanya. Bang Joma cuma pengen bertanya sekali. Lama banget mau menerima. Kosnya yang legowo. Ya deh silakan deh gitu. Tanya. Giliran ditanya. Naudzubillah min zalik. Jawabannya lompat kodok. Lompat kodok. Itulah faktanya. Siapakah yang menjadi pengikut ya yang mengaku Kristus itu? Islam apa Kristen? Kakak
Nggak dijawab ya Bang Juma ya? Enggak dijawab. Larinya kemana-mana. Wah, dia akhir zaman. Matamu suwe. Akhir zaman. Pula aku bilang akhir zaman. Sementara pelakunya adalah murid Yesus abad pertama. Oh, akhir zaman. Tanda kedatangan Yesus, tanda akhir zaman. Betul. Tapi penyesat itu datang ngaku-ngaku Yesus. Itu yang betul. Parah. Abang tadi diskusi di room siapa, Bang? Lupa aku tadi itu nyangkut lagi cari oten. Kristen. Karena dibilang katanya abang cuma jago kandang. Ketawa saya. Wah, tiap hari diacak-acak sama Gurunda tiap hari juga. Saya kalau bangun pagi nggak ada komal api buka, cari komal oten. Iyalah, Bang Juma itu, lo tahu nggak sarapannya itu? Dapat itu, nggak usah ada bubur, nggak usah. Yang penting ada ayam. Udah selesai. berarti oten dijadiin bala-bala sama Bang Juma. Ya itu. Bala-bala oten sama gehu oten. Iya, minimal kalau mereka nggak ini deh, nggak siuman, minimal oten yang lain lah yang masih baik, yang sadar bahwa ternyata selama ini cuman Kristen tok, bukan proses belajar, tapi karena cuman mendengarkan aja perintah dari keluarganya, ibu, ayahnya, bukan proses belajar. Kalau kita umat Islam ya, kita juga Islam lahir, kita juga beragama Islam kebanyakan karena keturunan, dan ada yang menjalankan sholat juga bukan karena proses belajar. Tapi ketika umat Islam itu diminta untuk kembali kepada kitabnya, apa yang mereka lakukan sebagai seorang muslim itu akan tertuang di dalam kitabnya. Sholat, puasa, Jumatan, maghrib, isya, subuh, semua tertulis di kitabnya. Jadi meskipun mereka tidak paham, ketika diminta untuk kembali belajar Al-Quran, Alkitab, maka mereka akan menemukan di dalam Alkitab Al-Quran itu sesuatu yang ada tertulis. Nah, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Kristen, yang terlanjur Kristen, begitu diminta untuk mencari data di dalam Bibelnya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ibadah minggu dan seterusnya, mereka tidak akan menemukan dalam kitab mereka ajaran-ajaran seperti itu. Nyembah Yesus itu nggak ada. Selain doktrin dan dogma, itulah bedanya kita dengan mereka. Islam di dalam Alkitab Al-Quran itu jelas muncul perintah-perintah prosesi ibadah Islam. Di mereka tidak ada kemudian di dalam kitab mereka itu prosesi ibadah yang mereka lakukan tertuang sebagai perintah Tuhan atau sabda Yesus. Kalaupun ada, itu hanya ucapan-ucapan Paulus yang justru keciduk mengaku sebagai Kristus. Jadi Paulus itu mengaku Kristus itu terang-terang ada di dalam Bible. Itu jelas itu teman-teman sekalian. Silakan. Biasa aja kan Nora mukanya. Oh. Tadi ada baca DM. Gak tahu dia kayaknya Kristen. Iya, tadi ada yang ku bilang kutu babi. Ya, iya lah. Apa lagi kalau bilang kutu babi? Makanya jangan daripada kutu kupret. Iya benar. Kutu babi di mana? Di rambut apa di badan? Tapi ada yang viral loh itu. Ada yang viral videonya itu loh. Aneh banget sekarang ini ya. Kawin sama itu. Siapa bang? Jangan cuma dikirim ke aku. Iya. Buset dah. Siapa bang? Kawin sama babi, giliran babinya mati nangis dia. Itu bareng sama dia. Nauzubillah min dzalik. Ada juga sama gugu, sama apa yang di Amerika, di Australia, kanguru, ada juga macam-macam. Ngeri kali itu orang. Betul itu. Oh ini ya. Nih ha. Jangan diliatin Kak. Kenapa? Nanti. Oh. Nah itu. Nah ini. Nah ini.
Yang kasih cincin. Cincin kawin ke babi. Apanya pakai cincin? Nah itu dia. Coba putar lagi. Bom. Emang bisa pakai cincin? Terhalang sama stiker. Bener lu stikernya. Oke. Diperbesar Kak gitu. Awas ya, rungkat ya. Tuh. Nah, kasih cincin nanti dia. Tuh, tenenene. Cici. Ketepak. Masolang. Berarti inilah yang disebut KTP-nya itu. Kira-kira KTP-nya apa itu? Galatia 3 ini. Inilah yang terjadi di Galatia ini, Masya Allah. Atau dia salah tafsirkan lagi ini pengkhotbah 3 kayaknya dia salah ini dia salah artikan barangkali. Yang mana tuh Bang? Di pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 3. Di pengkhotbah 3 itu kan dikatakan bahwasanya manusia dan binatang itu sama aja. Nomor untuk Di Galatia 3 nomor 19 kalau nggak salah, coba buka. Galatia 3, bukan pengkhotbah ya? Kok Galatia pengkhotbah, sorry. Pengkhotbah 3 nomor 19. 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Ya Allah. Jangan sampai. Karena manusia tidak memiliki kelebihan dari binatang. Jangan sampai. Aduh. Jangan sampai. Maafkan aku. Maafkan aku. Kalau saya Pak Juma. Maafkan aku. Nasib manusia sama dengan nasib binatang. Maafkan aku. Tahu lagi. Kalau saya ini orang ini Lubangnya sempit legit. Astagfirullahaladzim. Masalah generasi. Ada tepung kah? Aduh. Ada Mas Solang. Ini mau disamakan dengan binatang ya? Jadi jangan salahkan orang, ada panduannya kok. Dua-duanya mempunyai napas yang sama. Pantas bom bau napasnya bau napas babi. Manusia tidak memiliki kelebihan atas binatang. Pantasan kucing di rumah lebih ganteng dari bom. Masalah generasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu kiasan Bang. Oh kiasan. Jadi yang tadi itu kita tonton itu kiasan. Biasa mungkin kerohanian. Waduh. Coba buka sekali lagi. Pingin lihat lagi, Bu. Coba buka lagi sekali. Yang mana Bang? Perkawinan itu? Yang tadi itu loh. Iya, saya mau tahu itu istrinya pakai lipstik merek apa. Ini malam pertama 9 bulan ke depan hamil, anaknya kayak mana? Ayo alamak. Halilintar. Malam pertama suara babinya ini apa?
Kayak gitu. Kalau manusia kan abang jangan bang jangan bang jangan bang geli bang jangan bang itu kan kalau manusia. Kalau ini masalah generasi. Terus kalau perempuan kan aku belum mau hamil bang, please. Aku belum mau hamil. Jadinya apa? Dia menanam di luar lakinya. Terus babinya kalau suaminya disuruh menanam di luar. Apa kata babinya? Bom kamu mencret di luar bom. Jangan di dalam bom. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bluetooth connected. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi saya mau bertanya ini adik-adik sekalian. Itu bom kenapa mirip babi? Mukanya, badannya, apakah dia memang, aduh astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ampuni dosa hamba-Mu ini ya Allah. Itu enggak, soalnya ada dalil. Itu udah takdir nggak bisa dirubah. Itu takdir nggak bisa dirubah itu. Takdir. Kan kalau manusia kan, bang gendong aku dong bang, capek. Apa? Mana kak? Liatin kak. Update. Bulan madu. Si botak. Ini kalau udah kayak gini kurang bukti apa tololnya ya? Iya. Ini udah staycation ini jatuhnya ini. Enggak ngotak lagi ya. Udah staycation. Suaranya gimana ya pas bulan madu ya? Ayah gendong aku ya. Kayak gitu ya. Ayah gitu. Itu panggilannya apa Gurunda kira-kira? Ayah Abi atau Ayah Abi? Tapinya gini teman-teman. Jangan juga terlalu berpikir vulgar. Itu hanya teman-teman tidur aja. Ucoknya laki-laki itu tidak mungkin marah. Iya sih. Itu cuman teman-teman tidur aja. Babi tadi itu hanya dipakai untuk urut-urut betisnya bapak itu. Lagi capek bapaknya, cuman disuruh urut-urut ajanya, suruh masak, suruh nyuci. Bukannya mau ditemani tidur, enggak dong. Dia dikawini itu hanya untuk sebagai tukang cuci piring, tukang masak. Babi kan nggak bisa dipakai. Dia bisanya cuma cuci piring, menjemur, nyetrika pakaian. Kalau untuk dipakai di tempat tidur, babi mana bisa? Kalian ini ada aja. Iya, dia kawin itu hanya untuk menjaga. Namanya si Domi. Untuk dipakai nyapu, untuk dipakai Untuk dipakai masak, untuk disuruh nyuci piring antar anak sekolah. Itu hanya tujuannya dikawini. Gak bisa dipakai babi itu karena dia nggak punya lubang. Teman-teman ini ada aja. Tapi pertanyaannya adalah ini babi ini jantan apa betina? Ya kan sama aja pun. Terjawab kok ini. Bang Zuma paham ya bahasa Inggris ya Bang ya? Paham ya? Iya. Oke. Nih, coba Bang baca ini. Ini betul loh ternyata. Coba apa Bang kata baca. dia? Mana? Tunggu ya sebentar. Mana? Waduh itu apa? Coba ini pakai bahasa Inggris ya. Ini biar kita jangan di sini katanya menghujat ya. Dikatakan di sini. Oke. Mana? Biar saya baca. After wedding tuh setelah pernikahan. Tidak. Nih. Aduh, sakit betis saya tertawa betulan, serius. Anda ingat pria Haiti yang menikah dengan babi, dia mengkonfirmasi pers bahwa itu hamil.
Amin. Babinya hamil, Bang. Hamil, Bang. Ini apa memang, Bang? Tim ini dari Hetty menikahi teman lamanya babi di Selemania yang penuh warna. Memang asli banget dari ceritanya. Itu ruang baju biru itu siapa? Baju biru. Yang baju biru itu siapa? Siapa? Pendetanya. Tegang juga pendetanya ini, ikut-ikutan tegang juga dia. Pendetanya nafsuan juga kayaknya tuh. Ahai. Iya kan? Pendetanya mungkin berbisik, bang, anak pertama lu nanti mudah-mudahan ya buat aku. Ini bahasa Inggrisnya dikatakan dia hamil. Jadi yang belum saya paham tentang baptisan. Sejak kecil Yohanes termasuk Tuhan Yesus. Apa perbedaannya itu, Bang? Saya mengerti, cuman nggak begitu paham kali. Baptisan Yohanes Pembaptis itu baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan itu baptisan kesadaran bahwa dia menyesali perbuatannya, tapi tidak ada dibarengi dengan roh Tuhan itu hadir atasnya. Baptisan Yesus yang dialami itu baptisan untuk tugas menjalankan misi Allah. Nah, Yohanes Pembaptis mengatakan ketika Yesus akan mengerjakan tugas pelaksanaan rencananya itu tentang keselamatan itu, maka setelah dikerjakan, maka baptisan yang dikerjakan sekarang ini adalah baptisan di mana Roh Allah tinggal atas orang percaya. Dulu Roh Allah itu tinggal hanya satu orang kepada Abraham, beberapa orang kepada Yusuf. Sekarang Roh Allah itu tinggal kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Semua yang betul-betul ya menerima sungguh-sungguh, ketika dia percaya sungguh-sungguh dan dia dibaptis, Roh Tuhan itu hadir, tinggal tetap di dalam orang Kristen, dan itulah yang mendorong orang hidup di dalam kebenaran. Tadinya nggak sanggup, pikiran justru ditundukkan oleh Roh Kudus untuk mengikuti kehendak Allah. Nah itu, tanpa Roh Kudus mustahil orang bisa mengenal Allah, bahkan juga mustahil orang bisa meninggalkan dosanya. Karena itulah Yesus membenahi manusia dengan pengorbanan di atas kayu salib. Dan setelah manusia dibenarkan, dikuduskan, dan diampuni, Yesus berjanji akan ada Roh Kudus yang diutus olehnya untuk tinggal atas orang yang percaya. Dan memang itulah yang membuat kita bisa mengerti Alkitab, yang membuat kita juga bisa meninggalkan dosa, yang membuat kita juga hidup bisa dalam kekudusan. Bisa, kenapa gak bisa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Yesus Kristus itu untuk orang-orang yang percaya. Makanya kamu tidak sendirian. Orang-orang Kristen, ada Roh Kudus yang menopang dia. Ya, tetapi Roh Kudus tidak bisa Anda semacam istilahnya Anda berusaha untuk menyetirnya, nggak bisa menyetirnya seperti itu, nggak bisa disetir. Roh Kudus yang menolong mengarahkan Anda, tapi dia tidak bisa disetir oleh Anda. Ya. Anda pun tetap punya kebebasan, tetapi Roh Kudus itu menunjukkan kekurangan sesuatu yang diputuskan yang salah. Dia langsung tunjukkan. Ketika ada keputusan saya salah, ditunjukkan sama saya. Wah, jangan saya ambil ini keputusan ini. Ini bisa bahaya nih. Jadi dia tunjukkan. Dan memang luar biasa lah. Tetap ada kebebasan, tetapi Roh Kudus tetap mengarahkan, membimbing, menuntun, dan bersama dengan orang-orang yang percaya kepada dia. Tapi mungkin enggak, adakah
Enggak juga, Pak. Assalamualaikum Dinda. Saya ini dulu ya. Mau periksa dulu di di Dukcapil terdaftar nggak tadi pernikahan orang itu? Saya di sini dulu, panggil Bang Handi dan yang lain. Saya ketemu dengan orang Dukcapil. Saya mau lihat catatan. Katanya sih namanya istrinya tadi itu Silsilia Rantang Popoh. Saya tahu. Apakah betul? Nama laki-lakinya Diminik, Bang, dari Haiti. Ya, Diminik cocok. Nama lengkap perempuan itu Desi Rantang Nasi, Silsilia Rantang Popoh. Ejaannya begitu mau kayak mana? Desi Rantang Nasi, Silsilia Rantang Popoh. Ini mau pastikan dulu, saya ada tamu aja dulu teman ya, boleh ya? Ya, saya di sini dulu ya. Oke. Iya, kita mau adopsi kalau anaknya betul-betul misalnya lahir kembar, kita mau ambil satu, mau disimpan di wisata di Bolangi, dipelihara di sana. Bentar ya, lanjut dulu. Pak. Jaya, halo Jaya. Jaya, 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 hey. Jaya, teman, ku jadikan kau dulu apa ya? Biar ku apa? Boleh. Makanya jangan kelamaan. Tadi ngebukanya. Terungkap langsung. Iya kan? Kenapa begitu ya? Ya kan temen lo bilang jangan terlalu kelamaan. Sekarang sensitif. Aku. Ya yang di bawah sambil dibantu di tap-tap layar dulu. Tadi kan itunya tap-tap layarnya juga masih sedikit juga kak. Iya. Tapi viewersnya langsung 1,2 kak. Tapi saya sedang berpikir loh, sambil jalan saya mikir. Kenapa? Saya sambil jalan berpikir, ini gimana kalau misalnya mereka bulan madu terus tidak ada makanan lain, yang ada cuma istrinya. Iya juga ya, benar juga. Ini bisa dipanggang istrinya. Tapi mungkin dicicil Gurunda. Dia bilang gini. Pahanya dulu. Itu makanya sayangku, demi untuk menghidupi anak-anak kita, mereka nanti mati. Kau kan udah mulai tua. Gimana kalau pahamu dikikis sedikit? Terus sang istri bilang gini, jangan paha bagian dalam ya bang, karena itu sensitif. Paha bagian luar aja. Terus pas bulan madu malam ketiga, istrinya kentut. Put. Suaminya bilang gini, kentut itu kau babi sayang. Masalah generasi. Emang panggilannya sayang gitu Gurunda? Istrinya bilang gini, iya dong, harus dong. Kasih kan kasih. Abang ada-ada aja. Udah tahu nanya, kata istrinya. Udah tahu nanya, namanya juga bebek. Lebong. Masalah generasi hancur. Saya lanjut lagi, saya mau ke Dukcapil tanya nama aslinya siapa ya. Lanjut. Siap Gurunda. Sayang, bau kentutnya kok bau babi. lucu. Aduh ya Allah bau kentut. Nah kita naikin ya, yang mau naik kita coba tanya. Ada Bang Suret. Selamat siang Bang Suret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang. Jadi cerita-cerita kemarin ada rencana mau masuk Kristen ini karena mereka katakan pasti masuk surga. Maksudnya? Terus ya, kalau mereka berantem kan? Kalau berantem kan suaminya bilang begini. Gini. Dasar kau babi. Nah, terus
Terus dasar lu babi lu. Terus suaminya bilang begini, istrinya bilang begini, emang gue babi kenapa? Lu botak daripada lu botak. Jadi begini, seketika Yesus naik ke surga itu kan disaksikan oleh 500 orang, saksi mata ya. Kalau secara logis itu, mata kepala itu hanya sekitar 1,5 kilo sanggup orang itu melihat. Jadi kalau pas Yesus naik ke surga, itu kalau koordinatnya bisa kita cari, kita bisa masuk surga sekarang, pakai tangga lah gitu. Jadi saya ini mau masuk Kristen ini kalau mereka bisa membuktikan ayat itu adalah betul benar. Soalnya saksi mata ya kronologi. Ini kebetulan banyak yang nengok ini, mana tahu ada oten yang ini. Kita bikin proyek Bang Juma. Bang Juma itu biasanya proyek. Sekarang kita proyek bikin tangga ke surga nyusul Yesus gitu. Ingat lah waktu itu kan kronologi ya, kronologi bukan alegori. Jadi kronologi suatu peristiwa sejarah itu harus bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, buang saja itu. Ya, nah, waktu Yesus naik ke langit itu disaksikan 500 orang. Koordinatnya dia di mana waktu itu dia waktu naik, dan itu disaksikan dia masuk ke surga. Gimana nih oteng-oteng? Siap nih, kami itu siap masuk Kristen ini semua. Kalau itu ayat betul gitu, koordinatnya masih bisa dicari itu. Nah, Bang Suret, kalau yang ini gimana? B2 bebong hamil. Wah, kalau itu udah nyeleneh. Ini kalau yang sangat bermanfaat itu surga, Bangku. Oh iya benar ya, surga ya. Titik koordinatnya jelas ya. Itu udah nggak ada, kita nggak butuh. Nah, itu banyak manfaatnya. Disaksikan 500 orang, disaksikan dengan mata kepala 500 orang. Yesus itu sebelum naik dia makan ikan goreng, artinya dia seorang manusia yang utuh. Enggak lah dia jadi raksasa. Kalau raksasa dia panjangnya, kalau jauh berarti bisa mungkin berkilo-kilo. Tapi kan nggak jauh itu surganya sebetulnya, nggak jauh. Gimana ini? Astagfirullah. Itu kan itu sejarah kronologis, harus bisa dibuktikan. Seharusnya bisa dibuktikan. Saksi gitu. Sejarah dulu ada saksinya gitu. Makan ikan goreng. Nah, ini temanya ngeri nih. Menurut pengkhotbah 3 nomor 19 ya, tadi Bang Zuma ya. Ngeri. Hiburan dulu. Ngoteng ada aja. Yang samaan, ya sama anjing, sama babi dua. Oke, silakan noten-noten yang mau naik nih menanggapi temanya sangat tidak berato. Paman kemana weh? Bang Andi, assalamualaikum. Gurunda lagi di jalan dulu bentar ya, Bang Andi.
bisa ada begini ya? Tahu. Tapi Ini kan endingnya info itu- dari Bang Handi. Endingnya itu ya ada itu udah mati nangis dia. Ini tuh endingnya mati. Iya mati nangis. Cari aja ada itu. Oh. Menangis Bombay. Kanora nanti cari lagi Kanora. Jadi ini endingnya tuh sad story. Ternyata si Bebongnya tuh meninggal katanya. Meninggal. Apa? Temen. Pak ya. Kasihan juga ya. Mungkin tadi bener kata Gurunda, waktu lapar mungkin dicicil. Paha luar dulu, paha dalam dimakan. Dicicil. Pasti mati rohani ada itu. Aneh-aneh ya. Kawin sama binatang ya. Untung nggak di Indonesia ya Bang Andi ya. Ada sama guguk, ada sama apa itu? Yang di Australia, kanguru. Ada yang viral juga itu pendeta atau pastor gitu ya berusaha membaptis, ingin mengkristenkan kucingnya ngamuk. Nah gitu lucu. Ya tapi gimana juga mampu. Sekali ke sorga malah nikahnya, malah kawinnya sama domba. Satu lagi dombanya. Ya kan? Kalau di dunia mereka mau macam-macam, kalau di surga malah kepada sama domba. Satu lagi dombanya malah. Hadis Tirmizi katanya boleh ngembat binatang. Biji mata lu soek. Justru dihukum itu. Itu buktinya. Lo tau nggak bro? Markus 16, 15 sampai 18. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible ke segala makhluk. Nah ini orang melaksanakan tugas ini. Jadi cara memberitakannya Bible ke segala makhluk termasuk kepada babi ya. Jadi giniin supaya lebih menerima Bible gitu. Kalau saya ini orang ini dia melaksanakan perintah. Ya. Dia memberitakan Bible ke segala makhluk termasuk kepada ini gitu. Ya untuk itu ya harus di bagaimana pendekatannya itu. Kalau wah ini kan sama apa ini ya sama guguk. Cus. Masa kena kak, kena lagi lo. Masa kena. Oke. Itu disosor pula. Cari yang kucing coba, yang kucing dibaptis. Yang kucing ngamuk kak. Pengen tahu. Ya, yang kucing ngamuk mau dibaptis. Rupa-rupa jalan mana? Aneh-aneh aja ya. Aneh-aneh. Bukan aneh, rusak. Rusak itu lah. Nah, yang mana nih? Nah ini, masih mau datang besok. Diulang. Oke, bentar. Nah ini. Nah, puas mampus. Ngamuk. Ini lagi nih. Langsung. Masih mau datang besok. Hah? Ini lagi nih. Oh ini pakai ini apa? Islam. Oh ini kalau ini Islam. Wah ini keren. Ini. Iya. Ini lagi nih. Kena. Ini lagi nih. Masih mau datang besok. Malah dikeprokin. Tepuk tangan pula. Nah, ini lagi nih. Ya.
Diacak-acak. Itu tuh kabur. Ini lagi nih. Sayang. Memang ya. Katanya itu AI. Bagaimana AI kayak begini jadinya semua, ha? Nah kalau ini AI bener. Kalau ini AI ini itu Pak, AI itu. Nah kalau ini Kalau ini asli. enggak. Nah ini asli. Asli nih. Memang. Lompatin salib. Tuh. Suka dia. Itulah, ha. Mampus. Rasa. Itu kan perintah memang. Beritakanlah Bible ke segala makhluk. Nah, ini lagi nih. Aduh, Iya. kasihan. Enak no. Pingsan lo. Lagian kucing dibaptis. Iya, dicelup-celup kasihan. Udah tahu takut air. Rasa. Memang lah ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hewan pun ikut. Baru dia bilang lah kucing yang kerasukan. Udah itu. Ada lagi kau, mampus kau. Kena matanya itu but ini. Cakar. Itu kalau cakar kucing itu, perihnya minta ampun itu. Ini yang diserangnya duluan. Langsung. Oh tuh. Kalau dicakar kucing itu nggak bisa diobati di rumah sakit. Sakit lah. Ada, lo tahu nggak caranya kalau dicakar kucing ngamuk kayak gini? Cara nyembuhinya gimana? Nggak bisa ke rumah sakit, harus dibawa ke dukun beranak. Mampus. Ih, berdarah kok. Berdarah tuh. Wih, berdarah. Nah kalau ini, iyalah. Berdarah lah. Apa ini? Guguk. Masih mau kedatang besok. Lagian. Ngamuk. Mana ada ini? Oh, dibaptis. Kucing dibaptis. Apalah pula orang ini. Anunya di anunya. Aduh, ada-ada aja. Ini katanya AI. Mana AI ini? Bukan AI itu, bukan. Asli. Nggak begitu kalau AI. Tuh. Allahu Akbar. Itulah, cobalah kalian bantah dulu, Itu yang mau naik itu siapa? Coba kalau benar orang itu ada imam kan, lagi sholat, kucingnya naik gitu. Iya. Adem dia. Betul itu. Adem malah dia itu. Nih. Nah ini. Adem dia kan? Keren. Tuh, dia turun dia. Dia turun. Tuh, masih dipegang lagi. Biar tidak jatuh dia. Tuh, makanya aku bilang, coba kalau di Kristen, dibaptis, tuh ada yang mau naik Belanus. Silakan, Belanus.
Tapi memang perintah sih di Bible. Ada perintahnya kok. Beritakanlah Bible ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis, tidak percaya dihukum. Betul. Gitu. Ya, mereka ini melaksanakan tugas. Ini si Bella. Apa Kristen? Nggak tahu. Bel. Belanus, saya turunkan Anda kalau tidak mau naik ya. Tadi Anda yang minta naik. Belanus, Anus, oh ini si Anus. Jangan dibaca terakhirnya aja tuh, gak enak didengar. Kemarin kan Adrianus, dia menghujat, tuh bilang apa Nus? Langsung dia mengamuk. Kau orang tua saya capek-capek kasih nama lo. Saya kan panggil namamu Nus. Salahku. Gitu. Ya kadang-kadang sih kalau nama kayak gitu kadang-kadang kita panggil Bel atau Nus gitu kan ya, tergantung kedua poin-poinnya saja. Iya. Bel apa kabar atau Nus apa kabar Nus? Nah, gitu. Sehat Nus. Aman Anus. Aman. Jangan pakai A juga kali, Nus aja. Makan ini lucu loh. Dia nggak mau dipanggil Nus, ada lengkapnya. Aman Nus, aman Anus. Aman. Masih aman kan? Aman. Masih baik-baik kan? Baik. Begitu bang. Nah nih naik lagi dia kan? Yang mana dia? Nus. Anus, tadi aku minta naik. Mana dia nih? Ada aja yang naik ini namanya aneh-aneh aja. Yang Islam jangan dulu lah permintaan naik ya. Ya dolok, kucing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Islam bang. Ya. Ada yang mau disampaikan silakan. Silakan Bang Dolok. Ada yang tidak ingin disampaikan. Silakan. Bang Dolok, silakan kalau tidak ingin disampaikan. Tidak ada bang. Ya itu kan bener gua. Ada yang tidak ingin disampaikan, tidak ada, bener kan gua. Kucing. Ada yang tidak ingin disampaikan ya, tidak ada bang, ya sudah. Bercanda bang ya, bercanda. Bang Sandi. Ya. Kenapa abang nggak pernah ini bang buat kamera bang? Saya penasaran bang. Belikanlah saya HP yang baru bang. Kamera saya ini, HP saya HP jadul bang, kameranya rusak. Kalau mau ya belikanlah S23 aja, yang ultra aja, S23 ultra aja. 25. Kameranya bagus tuh. Aduh, jadi susah napas saya bang. Lah ini kan saya ditanya, jawabannya kayak gitulah. Iya. Salah nggak jawabannya tuh? Enggak. Nah ini coba buka kamera. Buka kamera nih. Kamera saya rusak. Bilangin loh. Bilangin nih. No. Kamera Indonesia saya, manusia. Kamera saya rusak. Gelap kan rusak. Gelap bang. Kamera depan abang. Gelap. Itu kamera depan belakang sama aja bang. Dia tampilkan kamera. Sama depan belakang. Depan belakangnya sama. Maksudnya? Kameranya encok bang. Encok pegelino, nah itu tuh. Ya bang. Abang Islam apa Kristen bang Rian? Saya Islam bang, cuma tanya itu aja bang. Kenapa bang Sandi nggak pernah open cam kalau live? Cuma itu saja. Oke, saya kasih tahu Bang Handi ternyata
Baru saya konfirmasi kemarin waktu kami jumpa Kopdar, beliau memakai HP Nokia Lumios. Nokia 3310 diinjek Android bang, jadi HP rekondisi gitu bang. Malang kali nasibnya lo bang, malang kali lo bang. Itu kubilang. Itu pun nyicil gitu. Nyicil kan? Malang kali nasibnya bang. Cemana lah bang, ya kan? Pagi subuh selesai sholat subuh langsung mengamen. Gila dia ke tempat sarapan bang, mengamen dapatnya cuma 20.000. Lontong 6.000, teh manis 3.000, 9.000, lebihnya 11.000 bang. Mau beli HP bang, nyicil aja 1 bulan katanya 600.000. 11.000 kali 30 hari udah berapa bang? Jadi itu jawabannya ya, bahwa kenapa? Itulah jawabannya kenapa saya nggak pernah buka on cam ya itu tadi, karena maaf HP Nokia 3310 rekondisi kameranya nggak bisa gitu lah bangku. Jadi kalau anda sekiranya nih berkenaan saya on cam, saya sih dari dulu ya bercita-cita. Saya dalam kandungan itu saya bercita-cita ingin membeli HP Samsung S23 Ultra gitu. Ya doakan ya semoga tercapai gitu ya cita-citaku nih. Amin bang. Amin. Saya pernah dulu manjat pohon kelapa bang. Saya manjat kelapa gitu ya. Pas sampai di atas, saya nggak bisa turun bang. Kalau saya berhasil turun dengan selamat gitu ya bang ya. Saya akan membeli Samsung S23 gitu. Pas saya turun di bawah, ternyata kelapa yang saya bawa enggak berapa sih harganya? Jadi nggak nyampe juga bang. Ya itulah. Ada tamu katanya, ada tamu. Ya, kucing. Halo, profilnya namanya kucing. Kadet. Halo kadet. Ya kak. Ya, agama apa bang? Selamat sore. Islam kak. Ya, ada yang mau disampaikan? Tidak ada juga. Nggak ada bang. Pertanyaannya salah. Ada yang tidak ingin disampaikan. Ya, Vince. Vince. Itu udah dibawa bahasa Indonesianya si Handi kampungan katanya. Ya kok naik dari di sini kita diskusi bahasa Indonesia bang. Coba tarik dia naik benda itu. Si siapa itu namanya? Si Semar. Udah, nggak mau. Naik sini dek. Naik sini dek. Mana berani? Udah sembak doang. Yang muslim jangan dulu naik. Ibrahim. Bun Nora, berapa total keseluruhan istri Nabi Muhammad? Urusannya dengan kau. Aduh berisik oi. Yang mau naik ini banyak, tapi Kristen tidak ada. Isi Ibrahim. Turunkan dulu apa? Saya tertekan terus orangnya. Farhan. Farhan. Halo, selamat sore. Ada ustadku kodong Istri Nabi kalau nggak salah 11. Termasuk Siti Khadijah enggak? Enggak. Iya. 11, bukan 12 ya? Selamat sore.
Oh, ini sudah ada di atas Indonesia Lover. Selamat sore Bang, agama apa Bang? Iya, Kristen. Oh, Kristen. Bisa suaranya dikencengin Bang. Temanya apa temanya? Nasib Oten sama dengan nasib hewan. Gantilah, jangan itu. Ganti aja yang bagus-bagus. Oke. Jangan ganti Lanjut, aja. Bang. Silakan bertanya Bang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stadio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak. Lanjut. Ya, silakan. Mengalir ya. Siapa tahu mau bertanya dulu dia, nggak apa-apa. Ya. Kan tamu dia kan. Silakan Bang, Indo. Terima kasih, saya jawab ya. Pertanyaannya bagus banget. Apa bedanya manusia dan Tuhan ya? Jadi perbedaan manusia dan Tuhan itu sangat mudah. Tuhan itu menciptakan manusia. Manusia bukan Tuhan. Gitu. Dan Tuhan tidak mungkin bisa menjadi manusia. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia. Itu bedanya Bang, antara manusia dan Tuhan. Pertanyaan kedua Bang. Nama penegak hukum. Follow-nya cuma 40. Baik, pertanyaan kedua saya jawab lagi gitu ya. Jadi, kok pergi sih gua mau jawab? Jawab dulu, gak apa-apa. Gak apa dijawab dulu aja Bang Andi. Apa temanya? Nasib Oten sama dengan nasib hewan tuh. Bang Andi jangan gitu lah, ngeri kali. Ngeri lantur nih. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Itu dibawa bertanya, apa perbedaan Tuhan dengan Allahmu katanya. Tuhan itu teman-teman bahasa umum ya, yang disembah oleh makhluk hidup. Tuhan. Nah, nama Tuhan yang disembah umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan yang disembah kamu sebagai Kristen ada 3. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah itu yang membedakan antara Kristen dan Islam. Jadi Tuhan itu bukan nama. Oke, jadi pertanyaanmu dirubah sedikit lah. Tapi nggak apa-apa, kami maklum kok. Karena kamu memang sudah dilahirkan seperti ini. Gitu. Jatuh pula ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kamu jadi ya beginilah. Nah, masuk di room ini tempatnya lah di sini kamu merubah pola pikir kamu, pola makan kamu, pola hidup kamu gitu loh. Nah itu kira-kira. Jadi room ini tempatnya Anda merubah segala-galanya begitu ya. Tadinya masa jahiliyah menjadi terang benderang di sini gitu ya. Itu kira-kira ya. Namanya apa? Indonesia Lover. Nama bionya penegak hukum. Dia tanya, ya selamat siang. Agama apa Bang? Saya Kristen. Apa temanya ini? Oh, nasib Oten sama dengan nasib binatang mitak. Ayolah, kalau kau ngerti hukum juga naiklah di sini gitu lah. Kita juga nggak buta-buta hukum banget kok. Mau apa gitu, silahkan naik aja. Waalaikumsalam, Opah Jun. Opah. Ya, Kurni. Assalamualaikum, Dek Aisyah. Kurni. Edgar. Nah ini Kak Kanora izin bentar mungkin ini saudari kita kan bulan depan katanya mau ke Palestina menjadi relawan, mau minta dibantu polo-polo kan, dia mau jadi apa namanya tuh dokter kemanusiaan di Palestina biar bulan depan bisa menayangkan kondisi saudara-saudara kita di Palestina dan minta doanya juga. Di YouTube ini PL aja. Ayo ya. Jadi yang penting kita doakan ya Ibu Aisyah selamat menjalankan misi kemanusiaan gitu ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Yang penting sampai selamat, tetap berbagi di sana. Wakili kami yang ada di sini yang belum bisa ke sana. Waalaikumsalam. Semoga bisa menjalankan misi kemanusiaannya dengan baik.
Siap. Gitu. Kalau ya akunnya ya, Masya Allah. Bang Dio juga rencana mau berangkat kemana Bang Dio? Saya sama Bandio rencana mau ke Burundi berdua. Ngambil ikan, ada namanya ikan. Ya, silakan di follow ya, di follow. Naikkan lagi yang kayaknya Kristen nggak ada deh, gara-gara tadi itu ya ke Pulau Kapuk. Gara-gara seru tadi. Nasib Oten sama dengan Jadi bawah nih. Kalau Selebes berani sama Raja Debat, gua kasih 1000 singa. Kau aja yang makan singa. Gak butuh. Orang duit gua udah banyak kali. Asik. Tapi HP walaupun HP-nya masih memang aku dari dulu itu nggak suka HP canggih. Gue tuh orangnya yang low profile gitu. asik low profile. Hey, HP-nya nggak canggih, tapi coba tanya mobilnya. Kata teman saya Bang Handi ini orang kaya pura-pura miskin gitu. Iya. Itu teman saya ngomong. Aslinya CEO. Aslinya CEO. Lagi nyamar aja. Ya Bang Andi mah nyamar terus. Waktu ketemu di Bandung juga nyamar. Aslinya CEO padahal. Ya wae jawabnya Bang. Ya. Iya, apa tuh namanya? Ya dia begitu, tapi mobilnya jangan tanya lah. Perusahaan saya itu tersebar ke seluruh dunia. Kenapa demikian? Setiap orang seluruh dunia menonton YouTube saya, ya disitulah penghasilanku. Jadi perusahaan aku tuh seluruh dunia. Gitu loh. Ini bener loh itu. Orang Singapura, Brunei, Malaysia gitu ya. Bahkan kemarin ada dari Papua Nugini. Nonton. Ada terbayar dengan sendirinya gitu. Nah, jadi perusahaan saya itu ke seluruh dunia. Jadi lu nggak bisa ngalahin gue bro. Nggak usah lah disawer singa. Lu urusin aja, ya. Lu urusin aja itu motor lu belum lunas. Ya, ntar debt kolektor datang nangis lu. Kan malu lu kalau diembat di pinggir jalan, kan malu. Jadi yang terlalu ketinggian lah 1000 singa. Motor lu aja belum lunas kok. Udah Bang Andi, motornya udah lunas, cuman pakai Mio 2004, Mio Smile itu. Itu mah udah lunas 2004 mah. Mio ya udah lunas. Ini kemarin ini 2024 dia ngambil Yamaha PCX. Situ. Bang Andi. Opa bilang WL-nya mana Nora bikin anak singa. Boro-boro mau nyamir singa. Enggak, WL itu yang mana WL? WL itu perempuan. Target itu tuh target gift Kak. Itu di mana letaknya? Ada nggak? Iya, itu kliknya di mana? Wishlist, iya Opa. Tapi wishlistnya itu kliknya di mana? Aku bikin anak singa ya. Apa lah, sekali ya Bang Andi ya. Gak apa-apa kan Bang Andi? Oh iya, atur aja. Jadi dimaklumi orang kampung baru main TikTok. Ya tunggu dulu ya, sebentar aku lihat. WL di sini nggak ada tertulis WL, woi. Kata teman-teman di bawah sebelum live diatur dulu, nggak bisa sambil ngatur sambil live. Gimana aku tahu Bang? Atur aja itu kopinya kopi aja tuh kasih harga berapa kayak gitu. Kok Topi dia sudah minta WL? Topi. Kalau WL itu kan wishlist. Nora mau nikah ya bulan 11. Iya apa? Ada tamu disambit dulu. Disambut. Aduh. Assalamualaikum Mbak Nora. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah silakan Bunda. Lihat semuanya ya. Cari WL dulu, saya cari WL. Lihat.
Masya Allah. Lama. Mana sih WL ya? Gak ada sini WL, woi. Nggak ada. Ini boro-boro mau ngasih singa 1.000. Ya motor lu aja belum lunas cicilan lu, nggak bener lu. Ntar gue lunasin aja deh, ntar gue yang lunasin. Enak aja, ngapain lunasin Enak aja itu hotel mama. Hotel itu bunda ngapain? Bantuin dia, biarin aja dia embat sama Depko. Tunggulah dulu, bantulah dulu. WL-nya di mana, woi? Sebelum live katanya disetting dulu, nggak bisa kan kalau udah terlanjur live. Gak ada ya? Gak bisa ya? Nggak bisa. Nggak perlu pakai WL, langsung aja kalau mau lempar kak. Nggak ngaruh juga. Targetnya dia gitu loh. Oh teman sih nggak paham maksudnya. Teman baru langsung ada cus gitu. Yang di atas Bang Zuma. Aku sebenarnya ini hari nih ya ada ngajak makan sama Bang Juma gitu loh. Ini udah Bang Juma turun nih, saya nggak bisa gabung, capek banget gua. Jadi Bang Juma lagi ke bawah, lagi makan. Nggak ada WL-nya. Di-mute-kan dulu Bang Juma ya, di-mute kan. Siapa tahu nggak beneran. Mana Bang Zuma di-mute kan? Oh ya udah di-mute ya. Udah. Klik aja yang di atas Bang Zuma. Di atas Bang Zuma yang mana? Kemarin kan Sandi tuh. Ini ya. Sebentar. Udah nemu target. Oke. Aku target ya. Target ya Opa ya. Opa awas ya Kok Opa nggak ada ya. debat? Nggak ada hotelnya, tungguin aja dulu naik hotelnya baru kita debat. Santai aja Bang. Opa, sebentar Opa. Opa, ya. Ini. Targetnya dipilih yang mana? Ya, udah deh nih. Langsung wow. Iya, rumah bolanya di dalam rumah. Nah, sematkan kak. Sematkan target biar ke bawah. Nanti teman juga klik. Rumah Hobbit Bolangi itu punya Bang Zuma ya? Iya, punya Bang Zuma. Masya Allah. Oke, ini sanakan ya. Kok 1 bun 5 dong? Jangan, 1 aja udah alhamdulillah, apalagi 5. Halo Bang Max. Yo. Ya, selamat malam. Agama apa Bang? Ya, selamat sore. Ya, agama apa Bang? Si Dulos ini. Hah? Islam Bang, Islam. Yang jelas kalau kebaktian atau ibadah itu mandi dulu, bukan Max ini murid saya. Biarkan saya menghandle dia. Kalau saya dia manut dia. Jangan Max. dulu Bang Andi, gantian. Oh, dia nggak mau sama gua. Nggak bener lu. Parah masalahnya bawa dongkrak. Katanya kalau kita nggak bisa jawab sama Bang Handi, kunci dongkrak yang bicara kata dia. Sama teman dulu, teman. Udah lama nggak disuruh sama teman nih. Ya udahlah sama temen lu. Enggak, malas bosan. Enggak, sama Bang Zuma, gimana? Boleh. Enggak. Santai aja sih, santai aja. Max, lu bisa nggak bertanya dengan pertanyaan? Gue yang bertanya. Ya. Oh, bisa kali. Oke. Silakan. Oke, boleh. Saya bertanya kan? Iya. Dari tadi gua ngomong apa sih? Gua kasih juga lu kunci dongkrak. Oke, ini simpel aja, nggak payah-payah, nggak susah. Ini siapa penulis Al-Quran di agama kalian? Silakan. Yang menulis. Kan dia mau jawab. Al-Quran nggak ditulis, diwahyukan oleh Allah. Ya kenapa? Di Al-Quran dituliskan. Enggak, Al-Quran Nabi lah. Diwahyukan, penulisan itu belakangan. Ya kan bagaimana cara dia ada di Al-Quran kalau nggak ditulis gitu loh. Ya nggak apa-apa, kan, jawab umum aja. Kan udah dijelasin sama Bang Jibril sampai 1 jam dulu. Kok diulang lagi? Lu udah jawab aja di sini. Kan aku suruh bertanya tadi. Jawab aja, sahabat. Gimana?
Bang Dio gimana, mau lanjut dijawab atau tidak? Nggak apa-apa dijawab. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Umum aja, nggak usah serius-serius. sahabat Nabi yang menulis, sahabat Nabi yang menulis, bro. Oh, jadi sahabat Nabi yang menulisnya ke dalam Al-Quran gitu. Ya, tuh jawabannya. Tapi udah sebut namanya ya. Ada lagi? Gimana cara nulisnya sahabat Nabi? Cara menulisnya itu ambil alat tulis sampai wadah tempat menulis. Tangan kanan kalau dia kanan pegang alat tulis, kemudian alat tulis disentuhkan ke wadah penulis baru menulis. Begitu cara menulisnya. Ya udah. Kalau berisik ini. Halo. Di dulu tuh baru naik. Berisik. Gini maksudnya kan, dia menulis itu dari mana informasinya gitu. Oke. Al-Quran itu hafalan. Nabi menghafal, sahabat menghafal. Dari hafalannya dia menulis. Habis menulis, terus kemudian dibaca, dikoreksi oleh Nabi, benar apa enggak. Jadi mereka menulis itu karena menghafal. Begitu. Kok menghafal Bang Andi? Terus kenapa kau larang orang menghafal? Gak diarti. Anjir Kang Dio. Karena ini bahasa-bahasa begini yang dikasih. Yang terlalu dalam kan Dio. Kenapa kau larang orang menghafal? Boleh, tapi tahu juga artinya. Artinya itu apa? Gitu. Ya mereka itu bahasa ibunya kok. Bahasa ibu mereka, bahasa Arab, ya tahu lah artinya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mereka tahu artinya dengan nama Allah pengasih lagi maha penyayang. Tahu artinya. Oh jadi Bang Andi semua tahu artinya isi Al-Quran? Enggak semua juga. Saya kan bukan ahli Al-Quran. Oh gitu. Kapten tidak minta naik, kalau mau naik kirim permintaan naik ya Kapten ya. Tolong, saya karena tidak dapat di sini yang mau minta naik. Tanya ya, balik. Yang bertanya Max. Silakan Bang Andi bertanya. Tanya balik Max, siapa yang menulis Bible? Tadi katanya aku cuma bertanya, sekarang suruh bertanya. Ya kan perbandingan. Perbandingan. Oke, apa gimana? Siapa yang menulis Bible? Yang menulis Bible itu sudah jelas ada Matius, Lukas, Yohanes. Sudah jelas kan ada namanya di situ? Dari mana mereka memperoleh ilmu menulis? Dari mana mereka menulis? Dari mana mereka memperoleh ilmu menulis? Mereka melihat kejadian, bukan hanya diomong-omongkan, bukan lewat gitu loh. Dia ada di situ. Iya udah cukup udah jawab. Pendek-pendek aja. Mereka menulis pakai bahasa apa? Bahasa mereka lah. Apa bahasanya? Bahasa Yunani? Enggak ada bahasa mereka. Enggak ada itu bahasa mereka. Bahasa apa? Ya bahasa Yunani kan bahasa mereka bahasa Yunani. Kok bisa Yunani? Emang turun di Yunani itu data? Ya, iyalah, tadi aku suruh bertanya, ini bertanya udah berapa kali. Kunci dongkrak lu ya. Lanjutlah Bang Andi sama Bang ini, Bang di bawah ini siapa? Bang Ranbo. Yang jelas gini loh ya brother ya. Kalau Anda mengatakan Bible itu ditulis berdasarkan kejadian ya enggak juga. Kenapa demikian? Karena para penulis itu tidak ada di TKP. Contoh Lukas ya, Lukas 1 nomor 1 itu. Lukas itu menulis berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi. Setelah dia mengumpulkan data, ya dia tulis agar berguna bagimu untuk dilaporkan kepada karena dia kan muridnya Yesus, ada di TKP. Lukas bukan. Kalau yang sering berbarengan sama Lukas itu Paulus. Lukas bukan murid Yesus. Muridnya ya. Lukas bukan murid Yesus. Coba buka ya. 12 murid Yesus Bunda Nora. Enggak ada nama Lukas. Bentar. Lukas itu muridnya siapa itu? Ada muridnya, tapi ini muridnya Yesus. Enggak, bukan. Bentar, aku cari ya.
Lukas itu memang bukan muridnya Yesus asli, tapi kan Nah, ada. udah dijawab sendiri dia. Dia kan kunci dongkrak. Bentar, aku cari ya. Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah itu. Jadi dia Lukas itu muridnya Paulus. Gua ucapkan dulu terima kasih sebentar ya kepada teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah, Aquarius, $100 Hongkong, $50 Hongkong, $100 Hongkong. Banyak banget yang nyawer Masya Allah hari ini di Komal aku di channel aku. Hostnya mendengar. Masya Allah. Bagi yang di YouTube, Bang Handi Celebes, hostnya mendengar. Aduh. Ya udah lanjut. Ya, silakan Max. Sejak kapan Lukas menjadi murid Yesus? Sementara Filipus yang menjadi murid Yesus, Filipus. Bartolomeus yang menjadi murid Yesus mana? Bartolomeus. Hah? Kan aku bilang Lukas itu murid Paulus, aku bilang. Terus kenapa bisa Lukas yang menulis tentang Yesus? Sama aja, Dia karena murid dia Yesus. Paulus. Contoh nih, contoh secara umumnya benar lagi nih loh ya, kita edukasi nih. Pada saat penyaliban, semua murid melarikan diri. Betul. Kalau semua mereka melarikan diri, dari mana mereka tahu yang disalib siapa? Penulis itu. Ada Lukas di TKP. Siapa? Siapa yang di TKP? Lukas itu ada di kejadian di TKP, di tempat kejadian Lukas itu ada. Semua yang melarikan diri. Gimana? Semua murid melarikan diri. Ya, muridnya kan, bukan Lukas kan? Semua murid melarikan diri. Iya, bukan Lukas kan? Berarti Lukas ada di TKP? Ada. Datanya mana? Ya. Dia menunggu kita sapa dulu. Rainbow, agama apa bang? Biar tahu saya. Jangan Islam semua di atas. Oke. Udah Udi. Markus 14:50. Oke. Bentar. Pasukan Merah Dayak. Halo pasukan. Pasukan Merah Dayak. Ini bawa nama pula, nama Dayak suku. Jangan di mute bang, dibuka mute-nya. Barakallah bik Aquarius. Di mana Aquarius bang? Aquarius di YouTube saya. Yang di YouTube Bang Handi Celebes hostnya mendengar. Gua kasih lihat nih. Gua kasih lihat ya. Tunggu ya. Hostnya mendengar. Aduh, mana nih? Aduh, tunggu. Ya. Kelihatan nggak tuh? Tuh, kuning-kuning tuh. Kelihatanlah hostnya mendengar kan? YouTube. Tuh, kuning-kuning tuh. Dia nggak? Masuklah dulu di YouTube-nya. Aduh. Pakai tablet berat. Tuh. Ya silakan, Max. Udah siap berebut gift-giftnya. Alah, kok pula yang repot. Dengar. Kalau nggak dengar aku tadi ngapain gua? Ya udah cepatlah kau. Jawab itu. Oke, buka Lukas 23 ayat 24. Ya bacalah. Tapi kalau kalian mau belajar, kalian nggak tahu, dikasih tahu, kalian nggak mau. Cuman aku yang kasih data. Tapi kalian mau pandai. Ya silakan baca. Kalau mau belajar itu harus bisa membaca, biar pandai. Di sana itu kalau nggak salah lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Maksudnya apa ini? Bukan Pilatus. Dia ada pada Yesus disalibkan. Nggak ada di sini, nggak ada nama Lukas. Ada. 23-24 kan?
Ya. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Mana Lukas ada di TKP? Lama-lama gua kasih juga lu kunci Inggris lu ya. Lu asal jawab lu ya. Hah? Gak ada itu. Ada. Kan udah jelas Lukas itu bro. Lu baca Lukas 1 nomor 1. Udah 2025 kok masih mabuk agama lagi kalian. Gimana ini? Ya kalau nggak suka turun aja mas. Jangan naik di sini. Zaman batu, ya kan? Bang Andi, saya sama ke moderator ya. SDM-nya kasih gua moderator lah. Gua nggak moderator ini. Dah. Udah 2025 kok. Gimana ini? Apa ini? Ini udah tahun 2025 lu masih blow on aja lu. Kenapa lu? 2025 lu masih blow on aja cara argumentasi lu. Bang Herdi. Mendingan si Max masih mending dikit dia bisa bahasa Indonesia. Lu naik-naik nggak tahu angin dari apa, habis makan apa gitu. Jangan-jangan keselak kepala babi lu, kan gitu. Jadi Bang Max, Lukas nggak ada di TKP brother, nggak ada. Kalau ada gimana? Lukas itu bukan murid Yesus. Ngapain dia ikut campur di sana gitu? Bang, yang ada pada waktu cilik itu hanya muridnya aja. Lukas menulis itu berdasarkan penelitian, menanyakan saksi-saksi. Makanya Bang Andi, belajar. Karena pernah aku baca ayatnya. Bentar aku cari, berpaham. Ya silakan. Iya, makanya kalian tidak paham-paham karena itu. Iya, memang kami nggak paham karena memang nggak bisa dipahami. Itu. Kalau kalian paham pasti udah pindah. Bagaimana kami memahami kalau nggak bisa dipahami karena tidak berdata? Bentar, aku cari ya. Sabar. Cari di mana lagi nih? Cari di pohon. Sabar, aku cari. Si Max jangan diturunkan tuh teman-teman di bawah. Ini anaknya Max baik loh. Apa itu mau turunkan tuh? Wow, banyak orang susah di sini. Max, motor lu udah lunas cicilannya Max? Hah? Motor lu udah lunas? Oh, udah lunas semua lah. Kemarin katanya nunggak 2 bulan. Kenapa? Pesawat terbang masih nunggak, masih cicilan. Ya wes lah kalau udah lunas. Tapi lu jangan nyopet lagi lu, nggak bagus lu. Kemarin lu nyopet kalau bukan lu yang nolongin lu ya lewat lu. Oh, gue yang nangkapnya ya, betul. Bentar, gue cari dulu. Jangan lari-lari. Kacau nih. Kang Temon gimana nih? Hadir. Kacau. Teman kan nungguin dia nyari ayatnya. Mon, tenang dulu Mon. Ngapa gue dari tadi rebahan tenang. Yang jelas nggak ada itu Lukas di TKP, nggak ada. Nanti kalau udah nggak bisa jawab, jawabannya bisa jadi. Emang kenapa? Bisa jadi gitu aja terus si Mac. Lukas itu menulis ya karena dia meneliti, ya survei, terus dia tanya orang-orang gitu loh, dia tanya orang gitu loh, ya baru dia tulis kayak wartawan. Gimana? Gak ada dia. Ada kemarin. Contoh saya kasih contoh aja deh yang paling jelas ya. Lukas 2 nomor 11 gitu ya. Nah waktu Bunda Maria melahirkan, Lukas itu nggak ada di TKP. Tapi kenapa dia menulis Bunda Maria melahirkan Yesus? Nah, itu artinya apa? Dia meneliti. Paham nggak sampai sini? Bentar ini. Coba buka Lukas 2 nomor 1 sampai awal. Pada waktu itu Raja Agustus memerintahkan seluruh penduduk dunia untuk disensus. Gitu ya.
Pergilah Pak Yusuf dengan Maria dari Nazaret ke kota Daud. Perjalanan semalaman kan begitu. Di tengah perjalanan dia menemukan gembala-gembala yang sedang menggembalakan dombanya di malam hari. Sampailah dia di kota Daud. Dia tidak mendapat penginapan, sehingga dia melahirkan di luar penginapan. Kristen menyebut dia melahirkan di kandang domba. Kemudian bayi itu dibungkus lampin, ditaruh di palungan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Panjang kali ceritanya tuh, Lukas 2 nomor 1 sampai ke bawah. Yang pertanyaannya, Lukas dapat info dari siapa? Dari siapa dia? Ya berdasarkan Lukas 1 nomor 1 jawabannya berdasarkan penelitian. Pertanyaannya, ini firman Tuhan atau apa? Max. Ada kemarin ku baca tuh, lupa ayatnya tuh, bentar aku cari dulu. Nggak bakal nemu lu. Kenapa nggak bakal nemu? Orang aku udah baca kok. Bentar. Aduh, ayat berapa bang? Jawab aja Max, bisa jadi gitu. belum nanti. Oh, kalau lu udah pusing baru jawabnya bisa jadi kayak gitu. Kenapa emangnya kayak gitu ya? Iya benar. Ya, bisa benar. jadi, bisa iya, bisa enggak gitu. Bisa bocor, bisa enggak, bisa lunas, bisa ngutang kan gitu. Bentar mana kemarin ayatnya, lupa kok. Cari dikunci itu di tempat kunci-kunci coba. Hah? Taruh di tempat kunci-kunci gitu. Terselip kali. Ya di bawah jok motor mungkin cari dulu Max. Ya di bawah jok. Bareng sama kunci busi itu biasanya. Atau mungkin kali sama jas hujan lu gulung. Kemarin kan hujan-hujanan naik motor. Iya, digulung. Ada mobil apa naik motor bang di kalau hujan? Enggak. Lagu lu perak kayak beras kantor lu. Pakai mobil segala lu. Bang Max, coba kalau kita lihat ya. Di dalam Matius 2, di situ yang melihat kelahiran Yesus itu adalah tanda-tandanya itu adalah orang-orang Majus. Sementara di dalam Lukas 2, para gembala. Kenapa Lukas 2 tidak menerangkan orang Majus dari timur? Kenapa di dalam Matius 2 tidak menerangkan para gembala pada waktu itu? Kenapa? Kenapa berbeda ceritanya? Mana yang benar ini? Orang Majus dari timur atau para gembala? Semua bertanya satu-satu. Baru cari dulu satu-satu. Iya, ini juga biar kau cari tahu penulisan Lukas dengan Matius mana yang benar. Orang Majus yang dari timur yang datang atau para gembala? Tunggu bentar satu-satu. Jangan semua ditanya. Nanti nggak ada jawabannya. Tunggu. Nah kemarin tuh. Buka ya nanti juga ya. Matius 2. Oke, berarti aku cuma bisa ditanya ya. Oke, nggak masalah. Berjawab. Ya, biar kita tahu Matius ini dengan Lukas ini siapa yang betul-betul penulisannya bisa diterima. Kalau Matius 2, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, kenapa tidak menceritakan para gembala? Lukas, yuk, di mana kau Lukas? 2 pintu. Langsung pakai jurus aja, Mek. Emangnya kenapa? Kayak gitu aja langsung kalau nggak ada jawabannya. Entah. Angkat aja bendera kuning. Udah naikkan aja yang lain dulu. Sekali ku cari, berselesai satu-satu. Yang mau diapakan? Ngapain orang lain? Kau dulu lah, Dek. Kan karena kau bilang katanya, kan kau yang ngotot. Lukas adalah murid Yesus. Sementara Lukas itu murid yang ke-70. Lukas itu murid Paulus, bukan murid Yesus. Oh, sejak kapan Lukas bertemu dengan Yesus, bertemu fisik? Dijawab Lukas murid Paulus. Itu Lukas itu sebenarnya tabibnya Paulus.
Jadi kalau Paulus lagi sakit, Lukas yang pijit-pijitin gitu loh, Max. Tiba-tiba jadi Jadi bukan wartawan. murid Yesus. Tiba-tiba jadi wartawan. Ya benar, wartawan. Menurut mereka itu Lukas itu orangnya pinter, cendekiawan kan gitu ya. Jadi bisa menulis dia. Saking pinternya Lukas menulis, ya dia tulislah Bunda Maria melahirkan Tuhan. Pinter banget itu ya Max ya. Lukas menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan ya. Gimana? Saking pinternya Lukas, dia tulis Bunda Maria melahirkan Tuhan. Terus? Nah, itu jawabannya tuh terus. Masalahnya apa? Emangnya kenapa? Kayak sabar dulu baru aku cari ayat yang tadi. Itu bertanya belum selesai lagi itu. Bentar. Max, masuk akal nggak ada manusia melahirkan Tuhan? Gimana? Masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhan? Temon, kau diam dulu Temon. Nggak bener lu. Nggak lucu jawabannya tuh kadang kalau emangnya kenapa? Apa masalahnya? Ntar dulu. Terus kenapa? Gimana? Udah PR lah tuh, capek aku cari. Gitu PR-in aja udah. Apa tadi pertanyaan Bang Andi? Yang lain. Ya yang lain aja. Masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhan? Masuk akal nggak manusia melahirkan Tuhan? Di mana nih? Di bumi di mana? Di Lukas 2:11. Masuk akal, itu kan Yesus. Masuk akal. Berarti manusia melahirkan Tuhan, betul? Ya, karena dia menumpang di rahimnya, menumpang ya, bukan hasil persetubuhan, dia menumpang di rahimnya. Masuk akal. Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Allah, pencipta langit dan bumi. Bukan yang dia lahirkan itu? Itu manusianya. Allah menjadi manusia, itu Yesus. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Allah. Allah yang menjadi manusia. Yesus ini manusia apa Tuhan sih? Ya, di bumi dia manusia, di surga dia Allah. Oh, di bumi bukan Tuhan dia. Dia manusia, sebagai manusia kan di bumi. Oh, berarti dia bukan Tuhan di bumi. Secara fisik kita tengok sebagai manusia, nggak mungkin kita bilang dia Allah kan? Berarti anaknya Maria bukan Tuhan dong. Tuhan lah, kan dia Allah menjadi manusia. Berarti anaknya Maria Tuhan. Ya, contoh gini, aku kasih contoh ya. Ya, ambil contoh lagi. Motor aja, motor pakai contoh motor. Nah, bentar, biar kamu paham Bang Andi, bentar. Sama seperti raja. Nah, seorang raja, dia raja nih, di tahtanya dia raja. Dia turun ke masyarakat menjadi sama seperti masyarakat, bajunya baju biasa. Apakah dia bukan raja? Lu. Hah? Terserah lu. Kok Emang enak dijawab kayak gitu? Nggak nyambung loh analoginya. Hanya dia raja, dia turun ke masyarakat tanpa pengawal, tanpa apa-apa, dia ke masyarakat. Apakah dia bukan raja? Ya tetap dia raja lah. Ah, itu pintar Bang Andi. Sama lah seperti berarti Allah berarti itu Yesus, jadi Yesus itu dia sebenarnya Tuhan. Sebentar dulu. Iya bentar dulu. Jadi menurut Anda, dengerin. Menurut Anda, diam dulu diam. Jadi menurut Anda Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan tapi pura-pura jadi manusia gitu. Bukan pura-pura, menjadi. Hah? Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia dia tuh, waktu dia jadi manusia dia Tuhan atau bukan? Iya dia Tuhan. Dia tidak menyebutnya dirinya Tuhan karena memang dia berarti Tuhanmu manusia. Kena lagi nyamar, lagi nyamar aslinya CEO. Nyamar dia. Tuhannya nyamar jadi manusia. Padahal dia Tuhan gitu Menjadi, tidak ada di situ buat menyamar, menjadi. Tadi kan kamu punya
Analogi raja nyamar, dengerin dulu. Ya, bukan nyamar, menjadi. Tadi lu ambil analogi, raja nyamar jadi rakyat biasa. Itu kan saya contoh raja kan. Ya udah gue ikutin analogi lu, artinya Tuhanmu nyamar jadi manusia. Ada dikatakan Nyamar. Jadi jangan anggapan Manusia. Iya. Next, dengerin. Waktu Tuhan mau menjadi manusia, siapa yang menjadi Tuhan? Yalah. Yang mana itu? Kok Tuhan banyak kali? Allah itu berkuasa di bumi dan di surga. Mau di bumi dia Allah, mau di surga dia Allah. Dia berkuasa. Max mungkin gini ya, Dewa Langit turun ke bumi jadi pengemis, padahal aslinya itu tuh Tuhan gitu mungkin ya. Langit. Film Cina. Film-film Cina kayak gitu, aslinya dia dewa, cuman turun ke korban bumi dari gitu, film jadi Cina ini pengemis. temen nih. Korban dari Enggak, makanya Cina lu nonton film. Makanya. Jangan Enggak, nyamar kan, aslinya CEO kan di Laguna Group. Iya jangan. Halo? Jadi korban korban Cina. Halo. Halo. Oh, ya halo Bang Bin. Biar saya yang menjawab Hendy Kyle. Biar saya yang menjawab Hendy. Ya. Bang Max berarti mute dulu. Bang tapi noise Bang Bita. Halo Hendy Kyle. Saya yang menjawab. Ya sok jawab, tenang aja Bang, santai aja. Hendy Ya. Halo monitor, Roger ganti. Jadi itu Tang Timur masuk. Biarin dulu dia jawab. Itu Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, karena firman itu tidak bisa berkomunikasi langsung. Bukan itu pertanyaannya, manusia. Bukan itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Ya makanya dengerin. Oke. Ya. Yesus di bumi Tuhan atau manusia dia? Dia tetap Tuhan. Baik, Tuhan. Baik. Bunda Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan Tuhan sebagai manusia. Saya ulang kembali. Bunda Maria melahirkan A. manusia, B. Tuhan. Melahirkan manusia, di mana manusia itu adalah firman yang menjadi manusia. Saya nggak tanya itu. Saya ulang lagi. Bunda Maria melahirkan Saya A. terangkan manusia. biar kau Jawab, saya dengarkan dulu, denger ya. Bunda Maria melahirkan A. manusia, B. Tuhan. Mengamuk dia. Pertanyaanmu jangan mentah pertanyaanmu, supaya otakmu jangan mentah. Ya, gua matengin, dengerin. Gua matengin. Oke. Bunda Maria melahirkan di kota Daud, ada bayi dibungkus lampin, taruh di palungan. Pertanyaan saya adalah, bayi ini A. manusia, B. Tuhan. Oke, sebelum dilahirkan oleh Maria, Saya nggak nanya sebelum. Saya nggak nanya sebelum. Saya ulang kembali. Saya mentahin gitu ya. Oke. Ada bayi dibungkus lampin, taruh di palungan. Pertanyaan, bayi yang dibungkus lampin ini adalah A. manusia, B. Tuhan. Berarti pertanyaanmu mentah, saya jawab juga dengan yang mentah ya. Selalu. Oke, saya jawab dengan mentah karena pertanyaanmu mentah, manusia. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Karena pertanyaanmu mentah, saya jawab lagi dengan mentah, oke? Artinya anaknya Maria bukan Tuhan karena dia manusia, betul? Tuhan. Saya ulang kembali, mundur lagi. Enggak. Tuhan yang dilahirkan dia. Bayi ini adalah bayi yang dibungkus lampin ini adalah A. manusia, B. Tuhan. Silakan jawab. Manusia. Jawabannya masih anaknya Maria. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang bayi ini adalah manusia, betul? Ya, dinamai Yesus ya, karena pertanyaanmu mentah saya jawab juga dengan mentah. Ya, pertanyaanmu mentah ya. Pertanyaanmu mentah saya jawab dengan mentah ya. Iya. Oke, sepakat kita. Kita sepakat. Apakah manusia bayi ini adalah Tuhan? Ya, A. Tuhan. B. bukan Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Apakah Tuhanmu manusia? A. Iya, B. bukan. Tuhan yang berwujud manusia. Saya ulang kembali. Apakah Tuhanmu manusia? A. Iya, B. tidak.
Tuhan berwujud manusia. Jadi Tuhanmu manusia. Karena firman menjadi manusia. Saya nggak nanya firman loh itu. Maksudmu saya nggak nanya firman. Maksudmu aku menuruti kau jawabanku tuh sesuai dengan saya nggak nanya firman. Oke, lanjut. Apa yang kau tanya, aku menjawab. Bukan sesuai dengan pikiranmu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Siapakah Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Tuhannya bukan Yesus. Oke, jadi Tuhannya Maria namanya siapa? Nama anak manusia itu dinamakan Yesus. Saya ulang kembali. Siapakah nama anaknya Maria? Yang dilahirkan Maria namanya Yesus. Yang dilahirkan Maria namanya Yesus. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan. B bukan. Ya, Tuhan. Siapa nama Tuhannya Maria? A. Yesus. B. Bukan Yesus. Yesus. Oke. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Apakah Tuhannya Maria anaknya Maria? Yesus. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Yesus. Tuhannya Maria siapa namanya? Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Yang dilahirkan Maria, iya Yesus. Nggak usah ketawa kau. Nggak usah ketawa kau. Ya terus. Tetap layar udah memana si Bintagor. Teruskan. Tetap layar guys. Ya, teruskan. Manakah siapakah yang menciptakan manusia? Yang menciptakan manusia Allah Bapa. Bukan Yesus. Firman-Nya itu Allah Bapa Yesus. Saya ulang kembali. Oke. Siapakah yang menciptakan manusia? A. Bapa. B. Yesus. Allah Bapa. Bukan Yesus ya. Yesus adalah firman-Nya. Melalui firman-Nya diciptakan. Saya nggak nanya bagaimana caranya. Saya nggak nanya Mampus caranya. kau bodoh. Berkuasa kau. Lanjut. Nggak emosi. Lanjut. Nggak emosi, lanjut. Aja kau dari tadi. Enggak usah Kenapa emosi. emosi? Iya, lanjut. Ya lanjut aja. Izin. Firman naik dulu ke atas Firman. Tolong, ini di bawah ada Firman namanya. Silakan naik dulu Firman. Nah, mungkin ini lebih tahu. Mas Firman, naik dulu Bang Firman, silakan. Saya ulang kembali ya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Iya. B. Bukan. Silakan dibuka mute-nya, dijawab. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Iya. B. Bukan. Bintagor, buka mute-nya. Jangan emosi. Masa emosi bilang gue kayak gitu? Janganlah. Monitorkan ya teman-teman monitorkan. Kakak baca WA. Oke. Halo. Allah Bapa. Kenapa di mute saya? Berarti yang menciptakan manusia bukan Yesus ya? Yesus Allah Bapa. Oh, jadi dua-duanya Yesus itu firman-Nya. Saya ulang Allah kembali Bapa ya. dengan firman-Nya Yesus. Jadi oke, lanjut. Dengerin. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Iya. B. Bukan. Gak usah mentah kali pertanyaan kau, bodoh kau nanti. Kenapa saya dibilang kayak gitu Jangan kasar Bintagor. Iya, kau kenapa emosi? Jangan emosi. Gini aja. Jangan kau paksa aku. Jawabanku harus sesuai dengan pikiranmu. Oke, sepakat ya? Apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Tuhan. Yesus itu Tuhan. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia? Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Saya ulang. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia? Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Saya nggak nanya caranya loh. Sukaku lah, kau yang nanya. Sukaku lah. Sukaku. Nggak boleh Bang menjawab sukaku Bang. Nggak boleh suka-suka Bang. Nggak boleh suka-suka. Jangan emosi. Tahan. Terus tenang. Silakan Bang Andi diulang pertanyaannya. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia? A. Iya. B. Bukan. Lanjut. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia? Jangan Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Saya nggak nanya melalui lo itu. Saya nanya melalui caranya. Fokus. Karena Allah menciptakan bumi melalui firman-Nya. Allah menciptakan bumi melalui firman-Nya. Saya nggak nanya cara menciptanya, nggak ditanya caranya. Makanya kau bodoh, karena kau nggak tahu caranya. Makanya kau bodoh. Iya, makanya kau bodoh, karena kau nggak tahu caranya. Nggak boleh bilang bodoh. Lanjut.
Lanjut, memang bodoh, lanjut. Iya, kan nggak dikasih tahu caranya, bukan pertanyaannya. Makanya kau bodoh, lanjut. Makanya kau bodoh, lanjut. Lanjut. Iya, yang ditanya ini 1 Korintus 4 nomor 10 gitu loh. Udah lah, pertanyaanmu saya pakai Korintus, tanya aja. Iya. Sebagaimana 1 Korintus 4 nomor 10, Kristen bodoh. Bacakan aja, nggak usah pakai Korintus, bacakan aja. Bacakan aja. Iyalah itu lah bacanya. Saya baca bacakan aja. Nah, Kristen bodoh karena Kristus, itu bacanya. Aduh, apa yang kau tanya sama aku? Kau tanyalah. Ya itu, makanya saya ulang pertanyaannya ya. Aku hadir menjawab. Ya, tenang, Bintangor, tenang, jangan bilang. Ya, sabar ya. Dia yang bikin aku nggak tenang. Lanjut. Ya, memang kayak gitu Bang Sandi suka bikin Oten nggak tenang, memang kayak gitu. Tenang ya Bang Bintangor ya. Ayo lanjut. Kacau. Oke, silakan Bang Andi diulang pertanyaannya. Ya. Ayo Hendy, lanjut. Apakah Tuhan yang menciptakan manusia? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Apakah Yesus menciptakan manusia? Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Coba diulang pertanyaan Bang Andi, Bang Bintangor, apa pertanyaannya? Iya, mantap, bagus. Iya, mantap. Lanjut. Coba ulang ya. Pertanyaan saya ulang nih. Ya. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Iya, B. Bukan. Yang menciptakan manusia Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Saya ulang kembali ya. Saya nggak menyebut Bapak loh itu. Makanya kau jangan bodoh. Aku pintar. Gak boleh emosi. Siapa yang emosi? Gak boleh pakai kata bodoh. Gak boleh kata pakai bodoh. Memang bodoh. Ayo lanjut. Nanti Bapak di surga marah. Jangan. Iya, lanjut. Tenang. Lanjut. Diulang ya. Sekali lagi. Diulang ya. Iya. Sampai besok ulang terus. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? Yang menciptakan manusia Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Saya nggak nanya siapa. Iya, aku menjawabnya. Loh ini. Aku menjawab dengan benar. Saya ulang kembali nih, teman-teman dengerin ya. Iya, aku menjawab dengan benar. Oke. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Iya, B. Bukan Yesus. Yang menciptakan manusia Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Saya nggak menyebut Bapak loh. Saya cuma nanya Yesus khusus loh itu. Aku menjawab dengan benar. Saya nggak nanya Bapak. Saya nanya Yesus doang. Aku menjawab dengan benar. Saya ulang sekali lagi nih. Iya, lanjut. Apakah Yesus yang menciptakan manusia? A. Iya, B. Bukan. Yang menciptakan manusia Allah Bapa melalui firman-Nya Yesus. Apa teman-teman ini jawabannya nyambung nggak teman-teman di bawah? Oh, yang benar yang salah. Saya menjawab dengan yang benar. Teman-teman nyambung nggak tuh? Ayo, apa lagi? Nyambung nggak teman-teman kira-kira? Jangan nyerah kau, jangan turunkan saya. Ayo, bikin segudang, bikin pertanyaanmu lagi, jangan turunkan saya. Ikuti aja. Jangan turunkan saya. Bikin lagi pertanyaanmu. Apa Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Satu. Saya nggak nanya satu pertanyaan dulu. Bahasa Indonesia nih. Saya menjawab dengan benar. Bikin bahasa Indonesia nih. Pertanyaanmu. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A. Sama, B. Beda. Satu. Saya menjawab dengan benar. Oke, ikutin. Ayo. Ya harus. Benar. Ayo terus lanjut. Apakah Bapa dan Yesus selalu menyatu? Selalu satu. Baik. Ya. Selalu satu ya. Hakikatnya ya. Hakikatnya satu. Hakikatnya ya. Kenapa kamu ragu dengan jawabanmu? Saya menjawab dengan benar. Hakikatnya satu. Ya jangan ragu dengan jawabanmu. Siapa yang ragu? Botol. Baik. Botol kau. Terus. Jadi Yesus dan Bapa selalu menyatu ya, betul? Hakikatnya selalu satu ya. Baik. Hakikatnya selalu satu. Jangan botol kau. Oke. Apa arti hakikat? Silakan. Hakikat adalah kebenaran. Di mana itu tertulis hakikat kebenaran? Makanya kau jangan bodoh, cari. Cari di mana? Cari sampai dapat. Cari di mana? Kau kan nanya, aku jawab. Nanya, aku jawab. Saya ulang kembali. Lanjut. Apa arti hakikat? Kebenaran. Di mana datanya hakikat adalah kebenaran? Cari nggak mau enak kali kau. Cari di mana? Kau kan nanya aku ya aku jawab lah. Nah, lanjut. Ya, cari di mana? Cari sampai dapat. Saya udah kali kau. Belum nemu. Nanti mampus kau nanti pintar kau biar bodoh kau terus. Iya baik.
interview. Kau tenang aja itu tenang aja Nora. Nora kau tenang kau. Nah, itu lanjut. Biarin aja nggak apa-apa. Tenang kau Nora. Aku anak Medan ini Nora. Lanjut. Waktu Yesus di dalam kandungan 9 bulan. Dengerin. Apa? Waktu Bunda Maria mengandung 9 bulan. Iya. Apakah Bapak dan Yesus di dalam kandungan? Bapa dan Yesus itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, dan dia maha hadir. Baik. Tuhan itu maha hadir. Baik. Waktu Yesus di dalam kandungan, apakah dalam kandungan itu terbatas ruang dan waktu atau tidak? Tidak terbatas ruang dan waktu karena dia maha hadir. Dia maha hadir. Seluas apakah isi kandungan Maria itu? Jangan ke bawah anak Seluas kuasa Tuhan. Seluas kuasa Tuhan. Seluas kuasa Tuhan. Waktu Tuhan mau di dalam kandungan, waktu Tuhan mau dalam kandungan, apakah dia terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Baik. Waktu Tuhan mau dalam kandungan, siapa yang memberi makan? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Aduh. Kenapa kau Nora? Kenapa? Emosi. Lanjut. Sampai yang emosi, nggak ada emosi. Lanjut. Iya, Andy. kita cuma ketawa doang. Kau jangan berhenti, Andy. Bikin banyak lagi pertanyaanmu. Waktu Tuhanmu di dalam kandungan, apakah membutuhkan bantuan orang lain? Bantuan apa maksud kau? Saya ulang kembali. Waktu Tuhanmu dalam kandungan, apakah dia membutuhkan Bunda Maria atau tidak? Ya memang membutuhkan lah, karena dia malaikat menyampaikannya akan lahir anak-anak. Baik. Akan kau namakan Yesus. Jadi Tuhan malaikat kan datang supaya Bunda Maria jangan terkejut. Bunda Maria jangan terkejut bahwasanya mau datang anak dilahirkan dia. Malaikat yang menyampaikan dan hendaknya kau namakan Yesus. Hendaknya kau namakan Yesus kata malaikat. Udah lanjut kau apain di? Apa lagi pertanyaanmu? Jadi pertanyaanmu. Ya, jadi yang sulit-sulit lah dulu kau tanya. Masa yang tenang Bintagor, tenang. Silakan Bang Andi. Pertanyaan cencen kau bikin. Iya. Jadi Tuhan yang agak sulit dulu yang agak sulit dulu kau bikin, yang agak sulit. Iya, dengarkan dulu lah. Kau macam mana anak kau bikin nanya-nanya, macam mana SD kau nanya. Kau saya anggap anak TK di sini. Kau bikin dulu pertanyaan yang agak sulit. Kau bikin dulu pertanyaan yang sulit. Saya nanti bawa ke original test nggak lah kau. Kau bikin dulu pertanyaan yang sulit. Ya. Terus. Waktu Yesus di dalam kandungan. Ya. Siapa yang memberikan dia makanan? Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Baik. Apakah Tuhan itu membutuhkan bantuan orang lain? Bantuan apa maksud kau? Pertanyaanmu kau bikin dulu yang jelas. Bantuan apakah Yesus Yesus di dalam kandungan itu membutuhkan bantuan Bunda Maria? Bantuan apa maksud kau? Kau jelaskan apa? Kau pertanyaan kau tuh jangan mentah kali ya. Kau cara bertanya kau pun bodoh kau. Bikin dulu yang bijak pertanyaanmu. Bentar Putra nanti gantian Putra. Sabar Putra. Saya bijak dulu pertanyaan kau Andy. Pertanyaan kau agak bijak sedikit. Putra kalau kau ngomong terus saya turunin ya. Kau diam dulu. Ini agak bijak kau nanya. Andy agak bijak kau nanya. Bijak. Yang bijak Putra kalau kau nggak mau diam saya turunkan ya. Sorry ya Putra ya. Yang bijak dulu kau. Yang bijak kau dulu bikin nanya. Yang bijak. Iya ini bijak loh keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan nggak jelas itu. Lanjut. Ya lanjut ya. Oke lanjut. Baik. Waktu Yesus menjadi bayi, apakah bayi itu maha kuasa? Maksudmu waktu bayi udah lahir ini, nggak dalam kandungan lagi. Udah kan dilahirkan nih. Pertanyaan yang jelas. Kau udah dilahirkan ya. Waktu Yesus menjadi lahir ya? Apakah Tuhan itu maha gitu kuasa? Kau pertanyaan dan jelas pertanyaanmu. Saya ulang ya, dengar makanya dengerin dulu jangan banyak ngomong lah. Pertanyaanmu pun pertanyaan nabohado. Nabohado. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Dia pastilah masa kau nanya itu. Pertanyaan apa ya? Baik. Apakah Yesus itu maha kuasa? Kau nanya yang enggak aja kau pertanyaan. Ya ampun kau nanya yang agak sulit lah. Masa yang gampang-gampang kau bodoh kali kau. Ya jelas pastilah dia maha kuasa. Kau ada dada kau. Ada aja pertanyaanmu. Terus ya agak sulit nih benernya agak sulit. Kau masa Yesus yang berkuasa pertanyaan tai itu pertanyaan. Lanjut. Ya saya makasih yang sulit ya. Yang agak sulit.
Ya. Oke. Ya. Ya. Tanggal berapa? Tahun berapa Yesus lahir? Jangan kau tetapkan tanggal karena pada saat itu kan di musim salju. Ketetapannya nggak ada loh. Itu kenapa tanggal 25? Karena itu masa musim salju, musim dingin itu. Saya nggak nanya itu loh. Aku menjawab. Tanggal berapa Yesus lahir? Menjawab. Tanggal berapa? Tanggalnya nggak bisa ditentukan itu, Hendy. Ya, kalau dibilang tanggal 25, kalaupun ditinggal tanggal 25, kalau kebetulan itu kan musim salju, musim dingin. Saya nggak nanya itu loh itu. Aku menjawab, masa sesuai dengan pikiranmu jawabanku bodoh kali kau. Saya ulang kembali. Katanya bulan Suli. Katanya bulan Suli. Yang lain. Bodoh kali pertanyaanmu. Lain. 25 Desember itu siapa yang lahir? Jawab. Ya ampun. Itu hanya merayakan ketetapannya nggak persis loh. Itu hanya kebetulan itu apa? Musim dingin waktu itu. Musim dingin. Lagi tahu nanya musim dingin. Siapa yang Jangan kau ulang pertanyaannya. Jangan kau ulang pertanyaan 25 ya. Tai kau. Siapa yang lahir tanggal 25 Desember? Tanggal 29 itu bukan ketetapan, tapi itu kesepakatan bahwasanya itu musim dingin, lahirlah Yesus Kristus. Tapi itu bukan ketetapan ya. Bukan. Itu kesepakatan aja. Kayak bukannya jawabannya beda dengan pertanyaannya. Bisa 24, bisa 25 karena itu musim dingin itu. Bisa 26. Itu musim dingin. Bisa 24, bisa 25, bisa 26. Ya itu musim dingin. Siapakah yang lahir tanggal 25 Desember? A. Yesus, B. Dewa Matahari. Menurut kesepakatan kami Kristen, itulah kami rayakan lahirnya Yesus Kristus. Tanggal berapa itu? Kesepakatan ya, bukan ketetapan, kesepakatan. Tanggal berapa itu? Bisa 24, bisa 25, bisa 26. Tapi 25 kami sepakat. Sepakat. Iya, 25 kami sepakat. Berdasarkan apa kesepakatan Anda itu? Berdasarkan apa? Berdasarkan pada saat itu musim dingin loh. Makanya di pohon Natal itu ada kapas-kapas. Kau tahu? Pernah kau lihat pohon Natal ada kapas-kapas? Itu melambangkan salju. Itu melambangkan salju. Jangan ketawa Konora. Jangan ketawa. Itu melambangkan salju kapas itu. Salju itu musim dingin. Salju itu musim dingin, tahu? Salju itu musim dingin. Nah, udah tanya lagi apa Indi? Gak usah berhenti kau nanya. Jadi berdasarkan kesepakatan kapas musim dingin, jadi Yesus lahir 25 Desember gitu ya? Iya, tapi bisa 26, bisa 24 ya. Bisa 24, tapi kesepakatannya 25 ya. Bang bisa 32 nggak bang? Bisa 32 nggak bisa. Kau bodoh kali kau. Gak usah kau tunjukkan ketololanmu. Dengerin. Lanjut. Jadi berdasarkan. Lanjut Indi. Kau Indi. Gak usah kau apa ikut ketawa Indi. Lanjut. Kau yang punya pertanyaan. Ya, berdasarkan kapas dan salju. Jangan kapas, itu andai. Kau bodoh kau. Itu kapas saja melambangkan musim dingin salju. Kau. Iya tadi kan begitu omongan dulu. Itu kan itu di pohon Natal kami buat kapas itu melambangkan salju musim dingin pada saat itu. Kau memang longor kau ya Andy. Iya nggak apa-apa bang. Mental kau rusak udah. Mental kau rusak. Jadi berdasarkan jatuh mental kau Andy, jatuh mental kau. Lanjut. Apa bang? Lanjut kau Andy. Berdasarkan karena musim dingin adalah salju dan berdasarkan kapas. Jangan kapas lagi itu andai kau apa kata ya propaganda kau udah propaganda kau tadi yang menyebut kapas ya kau udah propaganda kau Andy itu kapas itu melambangkan musim salju di pohon Natal kau nggak usah propaganda kau Andy lanjut nggak usah propaganda lanjut ya tapi nggak usah propaganda kau ya nggak usah propaganda ya lanjut. Jadi berdasarkan kapas yang identik dengan salju. Kapas lagi. Salju, musim dingin. Ya, kapas musim apa kapas? Kau propaganda. Kau propaganda ini. Kau betul-betul propaganda kau. Kau udah habis bahan kau. Kau habis bahan kau udah. Nampak yang menyebut kapas siapa? Udah bilang aja kau menyerah. Kalau habis bahan. Habis bahan kau. Bilang aja kau menyerah. Ya udah dari kapasnya dah. Udah bilang menyerah kau, nggak usah propaganda kau. Bilang menyerah. Iya bang. Enggak, bilang dulu menyerah apa enggak? Apa lanjut? Iya menyerah bang. Oke. Ya udah ya selamat sore ya, Nora. Selamat sore. Bentar dulu. Enggak. Aku mau Hendy. Iya. Bentar dulu. Ya. Aku mau Hendy. Berdasarkan musim salju gitu ya. Iya, itu baru betul. Musim salju. Iya. Ya, di situ ada pohon kapuk, bukan kapas ya. Apa lagi nih kau? Kan kamu kapas nggak mau jadi kapuk aja. Udahlah, kau udah rusak mental kau, tengok. Udahlah ya, udah rusak mental kau.
udah rusak, tahu udah kena mental kau nih ku tengok. Udah nggak normal. Siapakah yang terlibat dalam kesepakatan 25 Desember itu? Siapa? Apanya maksud kau ini? Siapa? Iya. Maksudnya apa? Kok ada yang kesepakatan? Siapa yang menyepakati itu? Adanya. Kesepakatan siapa, bro? Itu kan kesepakatan bahwasanya itu 25 itu hanya kesepakatan. Iya, siapa yang menyepakatinya? Siapa yang terlibat? Yang terlibat itu ya ibaratnya ya pada saat ya waktu itu kan ada teropong ke arah timur bahwasanya ada bintang terbit pada saat itu, karena di dalam malaikat pun berbicara bahwasanya terbit bintang di bagian timur, udah diteropong memang betul bintang itu terbit kelahiran Yesus pada saat itu. Paham. Nah, itulah kesepakatannya pada saat teropong bintang itu di tanggal berkisar 24, 25 Hendy. Yang pintar kau Hendy ya. Asumsi aja yang udah ada otak kau, propaganda. Jadi berdasarkan teropong. Ya, artinya disepakati 25 Desember. Udah lah Hendy. Ini kayaknya udah gak sehat Hendy. Udah gak sehat. Kalau sendiri yang ngomong loh. Halo Nora. Jawab sendiri. Nora itu selamat sore, salam sehat itu si siapa nih Dorata lagi selamat sore. Mau kemana? Bang Temon, baru Bang Hendy. Maaf Bang kalau ada apa kita anggap aja kita persahabatan ya Bang Hendy ya. Mau kemana? Enggak mau kemana? Udah nggak sehat apanya? Udah nggak sehat? Udah sehat. Udah oke lah ya. Itu sebentar. Oras. Itu. Jadi setiap nanti tanggal 20 sudah sibuk bikin pohon Natal, pasti ini apotek penuh untuk membeli kapas. Maksudnya kok apotek? Loh, karena gini toh, karena di tempat kesehatan. Kita bilang enggak itu kapas itu ada yang dibeli juga per kilo itu, enggak harus per saset. Betul. Ada yang per kilo itu. Ya kan di sana juga. Itu kan perempuan itu saya tahu dia itu kan boru-boru do masa dangi boto itu dia kapas. Itu saya ada asing. Lanjut udah. Bilang kapas itu bukan untuk pohon tapi untuk orang sakit. Pada di pohon Natal itu kami buat itu lonceng-lonceng pohon Natal kapas itu melambangkan musim dingin itu, melambangkan musim dingin pada saat itu musim salju itu. Musim salju pada saat itu. Jadi kapas itu melambangkan salju ya itu ya. Ada juga lonceng-loncengnya itu Ada juga lonceng-loncengnya. Pertanyaannya adalah siapa yang teropong? Itu siapa yang teropong? Udahlah ya Hendy, nanti kamu udah propaganda ku tengok, udah nggak sehat, udah mentalmu kayaknya dahulu ada teropong ya? Mentalmu kayaknya udah jatuh ku tengok. Apa? Itu zaman dahulu sudah ada teropong. Ada itu, udah ada. Karena itu udah di zaman Masehi toh. Tahun Masehi itu toh. Bukan teropong apa itu? Keluaran siapa? Ada. Makanya belajar juga itu ya, setelah itu belajar itu ya. Belajar itu. Ya. Nah, belajar itu ya. Sebenarnya itu kelahiran Yesus sesudah Masehi toh, bukan sebelum Masehi toh. Pertanyaannya itu adalah yang diteropong itu. Dia sesudah Masehi toh, sesudah Masehi udah ada toh, sesudah Masehi. Kalau sebelum belum ada toh. Yang diteropong itu salju apa kapas yang diteropong? Udah nggak sehat apa pertanyaanmu ya? Ku jawab nanti jadi bodoh aku. Udah ya pertanyaanmu. Jangan bodoh lah Bang. Udah ya itu ya, Tonang. Anda pintar ya. Itu Bang. Anda pintar ya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Semoga kita menjadi berkat ya bagi orang lain. Jangan turun lah kau itu. Jangan dulu lah, Leku, sabar. Oke ya, udah ya. Selamat sore. Saya baca sebentar itu. Teleskop atau teropong bintang adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi sebagai radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dan benda yang diamati. Teleskop merupakan alat paling penting dalam pengamatan astronomi. Nah, kita lihat kapan teropong mulai ada. Galileo diakui menjadi orang pertama yang menggunakan teleskop untuk maksud astronomis. Pada awalnya teleskop dibuat hanya dalam rentang panjang bla 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 bla. Nah, ya kan? Penemuan atau ini. Oke. Nah, teleskop teropong diciptakan pada tahun 1608 oleh pembuatnya yang bernama Hans Lee Persley. Orang Belanda. 1608 baru diciptakan teropong. Tak mengerti kalian itu teropong rohaninya itu. Mana dia? Kabur lahnya itu. Sudah banyak digunakan kurang lebih sejak abad 4. Teropong rohaninya itu. Teropong rohaninya itu.
Teropong rohani. Itu teropong kedagingan itu. 1608. Itu. Pampret. Aku pula yang disebut-sebut blow on, tapi aku sabar. Gak terpancing aku. Tidak. Soalnya itu teropong kedagingan. Itu. Sudah aku bilang, jangan kau berdebat. Berdebat pula lah kau. Kalah lah kau. Kenapa pula aku yang dibilangin blow on? Aduh. Lucu tadi itu bapak itu. Kalau orang lucu begitu, kita dibilangin nggak usah kita marah lah. Apa sih ini kok ribut sekali dari tadi, berisik? Ini masalahnya ini Pak Hakim. Ini ada Pak Hakim nih. Begini ceritanya Pak Hakim. Tuntutan jaksa terhadap tersangka tadi, karena dia itu berbicara hanya mengarang saja. Nah, bagaimana ini Pak Hakim? Kalau ada saksi ini ngarang-ngarang saja begitu. Kira-kira kena pasal berapa ini saksi begini memberikan kesaksian palsu? Ya, kesaksiannya nggak bisa diterima. Kesaksiannya batal. Kan bisa dipidana itu orang memberikan keterangan palsu. Oh iya, iya. Tapi dia nggak disumpah, Bang. Oh iya juga sih, nggak disumpah dia. Karena dia saksi ahli, dia nggak bakal. Tapi lumayan lah, ada hiburan-hiburan sore. Iya ya, bener Nora ya, ada hiburan-hiburan kita lah. Jangan pula lah ditanggapi, biarin saja. Itu mau segera aku kirim ini. Ya. Oke, aduh alamatnya jangan. Ya. Oke, siap. Diterima nanti barangnya. Saya mau ngirim ini. Kitab Bible LAI terbitan terbaru, cetakan terbaru. Siap. Jangan salah, di dalam itu ada dolar, tenang aja. Amin. Tapi dolar kuning. Kita udah dolar kuning nggak tahu lagi lah ya kan. Bang Dio nggak jadi mau ke kantor hari ini. Sadio. Aduh. Insya Allah pulang kantor ya Bang. Kapan? Pulang kantor jam 4 insya Allah. Saya tunggu ya. Oke, siap. Mana teman? Ya, Indra Sakti, Ruhil. Halo. Indra. Iya itu, lagi bergabung aja dengerin. Islam ya? Islam, alhamdulillah. Ruhil. 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 Bodrek. Bodrek. Aripadila. Kasihlah pertanyaan yang berat-berat. Ini baru pertanyaan kelas 1 SD kok. Ribet kali jawabnya. Gua kasih nanti original teks. Puyeng lu. Gua kasih nanti manuskrip, suruh baca, puyeng lu. Dio. Halo Dio. Max, dengerin juga dulu Max. Udah siap. Ribut-ributnya. Ribut-ribut apa? Itu 25 Desember itu Max kan bentar lagi lo. Itu sebenarnya yang lahir siapa sih? 25 Desember. 25 Desember. Di kalender itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Terus? Tertulis di mana di Bible itu 25 Desember? Ya aku kan bilang di kalender. Oh di kalender doang. Ya di kalender. Nggak ada di Bible. Tidak ada. Nah kalender ambil dari mana? Bentar. Ini dia, nih. 20 Desember itu
Teolog awal seperti Sextus Julius Africanus memperkirakan Yesus disalibkan pada 25 Maret. Berdasarkan perhitungan ini, kelahiran Yesus dihitung 9 bulan setelahnya, yang jatuh pada gitu Bang Andi. Jadi kau yakin Tuhan mulai 25 Desember? Yesus disalibkan, makanya dijatuhkanlah dia 25 Desember. Oh, jadi hasil kesepakatan juga dengan teropong. Penetapan resminya ini sebagai hari Natal secara resmi disahkan oleh Paus Julius pada abad keempat Masehi. Karena sudah disahkan 25 Desember ini sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang sahkan? Paus Julius. Oh, Paus Julius. Iya benar. Julius lagi nggak ada loh. Julius ke Surabaya. Julius ke Surabaya. Ke Surabaya? Iya, Julius Surabaya. Ngapain ke Surabaya Julius? Ngapain dia ke Surabaya? Dia menetapkan penetapan resminya ini pada tanggal 20 Desember sebagai hari Natal secara resmi. Ini disahkan oleh langsung Paus Julius pada abad keempat Masehi. Sampai sekarang itulah yang dibuat di kalender itu Bang Andi. Oh, jadi Paus yang menetapkan gitu ya? Ya, Paus Julius. Paus Julius itu siapa Bang Andi kalau Bang Andi tahu? Iya, tahu. Siapa? Siapa? Jadi berdasarkan apa itu penetapannya 25 Desember? Siapa Julius Paus ini siapa? Kalau tahu Bang Andi siapa? Julius Paus itu laki-laki Bang. Iya, siapa? Agamanya apa? Gitu loh. Ya, Katolik lah. Nah, pintar. Lanjut. Orang saya yang ngajarin dia kok nanya pula sama saya. Bang Anda yang baru lahir semalam, dia udah 4 Masehi dia. Aku dulu di sana. Yang lain. Apa pertanyaan lagi? Itu ada kapas sama teropong tadi, apa maksudnya itu kapas sama teropong? Ngerti, kalau itu saya nggak ngerti Bang Andi. Apa yang maksud nggak ngerti saya itu? Oh, nggak ngerti. Ya, pertanyaan lain. Jangan tentang yang tadi teropong kapas apa lah, itu nggak ngerti aku tuh. Tapi kenapa ya bersamaan dengan lahirnya Dewa Matahari ya 25 Desember ya? Ya nggak tahu. Duluan mana ya tradisi Dewa Matahari daripada 25 Desember Natal? Duluan mana tradisi ini? Nggak tahu. Duluan Dewa Matahari tradisi ini bro. Sebelum Yesus lahir di muka bumi gitu ya. Tradisi 25 Desember lahirnya Dewa Matahari itu sudah ada. Sebelum Yesus lahir bro, 25 Desember. Mana datanya? Bukan datanya Mbak Nora. Mana datanya? Kita kan ngomong harus ada data. Mana? Emang kamu berdata dari tadi? Itu datanya saya tampilkan kok tadi saya ada. Data juga saya ngomong tadi tradisi 25 Desember. Tapi kamu bilang tadi sebelum Yesus ada di Matahari sudah ada 25 Desember. Mana datanya? Ada datanya. Bilang aja tidak ada. Udah berlanjut. Ada datanya. Atau PR? Ada PR. Yaudah PR. Perayaan Dewa Matahari 25 Desember. Yesus itu lahir bukan di 25 Desember bro, karena nggak ada data tertulis. Tradisi yang tertulis ya itu 25 Desember itu diperingati hari Dewa Matahari. Dewa Matahari itu berdata. 25 Desember Yesus lahir tidak berdata. Bukan itu datanya Bang Andi bilang tadi. Duluan Dewa Matahari pada Yesus, mana datanya? Duluan mana ada matahari daripada Yesus? Ya saya tanya mana datanya? Ya ini data nih. Mana? Saya tanya ya. Duluan mana ada datanya matahari? Datanya mana? Bukan ditanya. Ya duluan ada matahari daripada Yesus. Data. Beda matahari, beda Dewa Matahari. Ya itulah dewa. Orang itu mendewakan matahari bro. Siapa? Ya orang-orang Yunani kuno lah. Namanya siapa kalau nggak salah? Kalau memang Yunani kuno mendewakan matahari itu jadi dewa, mana datanya? Namanya Sol Invictus kalau nggak salah itu. Sol Invictus. Jangan Dewa Mitra.
Dewa Mitra ya. Nanti nggak pasti. Dewa Mitra. Makanya kalau nggak pasti jangan dibahas, yang lain dibahas. Ya udahlah kalau kau nggak paham itulah. Yang penting Tuhan mau lahir terserah lu ya. Yang lain, yang nggak pasti-pastilah kita bahas. Terserah lu lah Tuhan mau lahir tanggal berapa aja ya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, itu kan Tuhan kami. Terus tahun berapa Tuhan mau mati? Hah? Tahun berapa Tuhan mau mati di salib? Nggak ada disebutkan di Alkitab tahun berapa. Masa sih? Iya, tidak ada. Usia berapa Yesus mati? Tidak ada juga disebutkan. Loh, Yesus usianya berapa? Dia ada sejak umur 32 tahun baru ada muncul. Dari dia lahir baru dia muncul lagi di umur 32 tahun ceritanya di Alkitab. Itu diperkirakan Yesus disalib itu antara tahun 30 atau 33 Masehi. Usia Yesus kan 33 tuh. Ya, Itu 33 kan Masehi. belum pasti kan? Ya kan Yesus umurnya berapa? 32 tahun dia ada muncul dalam kitab. Nah ya berarti tahun 32 Masehi disalib. Tergantung umurnya dia aja. Kan Yesus itu berdasarkan Masehi. Oke, pertanyaan lain. Itu loh. Nah pertanyaan adalah yang mati itu Tuhan atau manusia? Sudah jelas Tuhan lah. Waktu Tuhan mati siapa yang jadi Tuhan? Waktu Tuhan mati siapa jadi Tuhan? Ya dia, siapa lagi? Oh, kok bisa mati kok jadi Tuhan gimana sih? Aku jelaskan dulu. Aku dibilang gini, aku akan pergi ke sana. Di mana aku berada, kamu pun berada katanya. Siapa manusia yang bisa berkata seperti itu kalau bukan dia Tuhan? Coba. Memastikan manusia ini masuk surga, siapa? Ada nggak manusia seperti bisa ngomong? Ditanya itu, gini loh. Iya, kan tentang kematian tadi ini ceritanya. Siapa yang bisa manusia yang menyatakan seperti itu? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu katanya. Enggak nanya itu. Nah, kan pertanyaannya. Tahu kebenarannya. Tadi kau udah jawab. Tuhan mau mati. Lanjut. Gimana? Waktu Tuhan mati, berarti tidak ada Tuhan karena mati, betul? Oh, tidak ada Tuhan. Ya kan mati. Allah itu Bang Andi berkuasa di bumi dan di surga. Udah. Jadi kalaupun dia sebagai manusia, dia berkuasa juga. Bisa aja dia bisa jadi ke surga, ke bumi. Dia berkuasa. Jadi kalau dia disalibkan, itu dagingnya, manusianya, kemanusiaannya. Jadi tidak mungkinlah Tuhan mati. Tadi kau ngomong lah Tuhan mati. Sekarang kau bantah lagi omongan lu. Gimana sih? Yesusnya, iya. Yesus kan mati. Berarti Tuhan mati dong. Kan? Dia mati baru bangkit ke surga. Berarti Tuhan mati dong. Makanya si iblis memframing, dia diserupakan. Berarti Tuhan mati dong. Mati dan bangkit. Dia kan manusia kan? Ya berapa hari dia mati? Iya, dia kan manusia kan? Saya bertanya dulu, Yesus itu manusia atau bukan? Berarti yang mati manusia, bukan Tuhan. Astaga, manusianya itu tadi Bang Andi. Contoh nih Bang Andi, mati, udah. Yang mati itu rohnya apa dagingnya? Yesus yang mati. Enggak, aku tanya Bang Andi dulu, manusia itu Bang Andi. Kalau Bang Andi mati, yang mati itu rohnya apa dagingnya? Saya belum mati, masih hidup. Misal Tuhanmu aja, kamu udah mati. Yang sudah mati aja yang lu kasih contoh. Gimana sih kamu ini? Kau mau kasih contoh sama orang yang hidup gitu loh. Yesus mati, Tuhan dia jadi Tuhan mati. Coba kau baca 1 Korintus, dengerin. Coba kau baca 1 Korintus 11 nomor 26. Tobat lah sana. Tobat loh, aku enggak tobat loh. Lu punya Bible kan di situ? Apa tuh? Di Saura. 1 Korintus 11 26. 1 Korintus 11 26. Bentar. 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 11 nomor 26. 11 ayat 26. Ya, bacakan Bang Andi. Lu yang baca lah. Siapa yang bernarasi, dia lah yang baca, biar afdol. Baca dulu di situ
Ya baca aja. Kalau saya suruh baca. Kok disuruh? Jangan sampai ada kunci dongkrak nih di kepalamu. Baca cepat. Ya udah baca lah. Kamu ada Bible nggak? Kalau nggak ada saya bacain. Oh nggak ada. Ya udah. Coba Sebab bacain. saya bacain ya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Sampai. Yang mati siapa? Sampai. Tunggu dulu. Sampai ia datang. Pertanyaannya yang mati. Iya kan? Pertanyaannya yang mati manusia atau Tuhan? Gimana? Pertanyaannya yang mati manusia atau Tuhan? Manusianya. Loh ini kematian Tuhan kok. Iya kan Yesus kan manusia, Yesus kan Tuhan. Berarti salah tulis dong ini nih. Kok salah tulis? Kan udah pas itu. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berarti Tuhan yang mati. Kematian Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah kematian Yesus. Tuhan. Iya. Tuhan mati. Betul. Jadi apa yang salah? Coba. Jadi siapa yang bunuh Tuhan? Tentara Romawi. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhan? Iblis. Siapa yang menciptakan tentara Romawi? Manusianya Tuhan. Tuhan. Jadi ciptaan membunuh penciptanya. Ciptaan membunuh ciptaannya. Ciptaan membunuh penciptanya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kok bisa jadi ya? masuk akal nggak sih begitu bro? Ada aja kok. Aduh Bang Andi. Kok bisa ya ciptaan membunuh penciptanya ya? Kok bisa pencipta membunuh ciptaannya gitu? Enggak, kebalik. Ciptaan membunuh penciptanya. Iya betul. Kenapa demikian? Karena sudah ditetapkan, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab Yesus akan mati. Siapa yang menubuatkan Tuhan mati? Siapa yang menubuatkan Tuhan mati? Allah itu sendiri. Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah dinubuatkan akan mati di kayu salib. Jadi Tuhan menubuatkan Tuhan mati. Jadi Tuhan menubuatkan Tuhan mati. Allah itu sudah menubuatkan dia akan Bapak di surga menubuatkan. Allah Bang Andi, nggak ada Bapak Allah. Nggak ada kata Allah di Bible, yang adanya Bapak. Ada, itu Allah, itu tulisan Allah. Kan itu bahasa Indonesianya salah itu. Oke, aku tanya dulu. Allah sama Allah sama atau beda? Ya cuman salah sama lah, cuman kau lidahmu aja yang kau gulung. Salah apa? Beda lah itu, mana pula sama? Ya udahlah, kamu nggak ngerti, nanti ke sana nanti kamu nggak bisa jawab. A-L-L-A-H, Allah itu ya beda, A-L-L-O-H. Terus dari mana ambil kata Allah itu? Oke, kalau itu betul dari bahasa Arab. Terus Bible bahasa apa? Bahasa Yunani. Kenapa lari ke Arab? Kenapa lari ke Arab? Bahasa Indonesia. Kenapa lari ke Arab? Kan Allah itu kan bahasa Indonesia. Tanya, Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Allah itu bahasa Arab lah. Alif lam lam ha. Dilatinkan supaya orang belajar membaca. A-L-L-A-H. Allah kan, bukan Allah kan? Akar katanya itu. Alif lam lam ha itu. Udah, kau nggak ngerti itu ketinggian udah. Enggak, aku tanya dulu. Alif lam lam ha itu bahasa Indonesianya apa? Bukan bahasa Indonesia, dilatinkan supaya orang bisa membaca. Dilatinkan apa? A-L-L-A-H. Mana lah, Allah lah, astaga. Aduh, susah kali kau ya. Lama-lama saya kasih kau kunci dongkrak beneran nih. Oke, lanjut, yang lain. Belum paham Bang Andi soal itu. Siapakah? Nah ini nih. Siapakah? Nih dengerin ya. Yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Siapakah yang mengkehendaki Yesus mati di tiang salib? Kayu salib, kok tiang salib? Di atas pohon malah ya. Mana ada itu? Mana ada di atas pohon tulisannya? Original tesnya Solo. Nah, kan udah. Ya susah, kau nggak ngerti original ya, dia susah nih. Di kayu salib. Ya udah di kayu salib lah.
Siapa Dia yang menghendakinya. siapa yang menghendaki itu? Oke, saya jawab ya. Yang menghendaki yang pertama adalah Tuhan itu sendiri, itu Allah itu sendiri. Kedua si iblis. Oke, pertanyaan lagi, apa lagi? Jadi Tuhan kerjasama sama iblis membunuh Yesus ya? Bukan kerjasama. Terus tujuannya sama-sama ingin menyalibkan Yesus, tapi tujuannya berbeda. Kok kamu juru bicara iblis ya? Kan aku jelaskan, coba tanya lagi tuh, jelaskan. Yang ingin membunuh Yesus itu siapa? Dua-duanya. Karena kalau Allah dimana sudah datanya Bapak? Dengar dulu. Allah sudah dibuatkan dia akan mati di kayu salib. Kalau Yesus itu mati ke alam maut bersama-sama dengan dia. Tetapi di mana tertulis? Bangkit dan naik ke surga. Di mana tertulis? Supaya dengar dulu baru aku jelaskan. Kamu belum siap ngomong nih. Biar dia dibilanglah dia di-framing, bahkan dia diserupakan atau ditukar. Sedangkan disalibkan itu adalah Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri. Di mana tertulis? Apa itu? Bapak merencanakan pembunuhan Yesus. Bapak merencanakan, dinubuatkan, bukan merencanakan. Ya, nubuat itu sama. Di mana? Oke, nubuatkanlah. Di mana Bapak menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Tertulis di mana? Jadi abang Andi nggak tahu selama ini? Iya, di mana tertulis? Iya, maksudku bilang nggak tahu. Memang gak ada datanya. Astaga, ya pantas lah Bang Andi. Ya udah cari di mana datanya. Bapak di surga menubuatkan Yesus mati terkutuk. Oke, kita cari ya. Cari di laci. Sabar, tenang. Semua ada di sini, di Alkitab ada, bentar. Yang kau bawa Yohanes 3:16, bukan itu. Nah, bukan Yohanes, ini perjanjian lama. Itu kan sudah datang Yesus, ini kan sebelum datang. Perjanjian lama ada ya? Perjanjian lama ada Yesus. Perjanjian lama ada Yesus. Ini kan dia bilang perjanjian lama itu sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi dia buat itu ada di perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian lama ada Yesus nggak? Ya nggak ada. Gimana sih? Terus kenapa kau pakai itu? Nubuat itu, ya aku tanya dulu, nubuat itu sesudah terjadi atau sebelum terjadi? Nubuat itu akan terjadi. Iya, aku tanya sesudah terjadi atau sebelum terjadi? Belum terjadi. Ya udah. Makanya terus mana datanya? Bapak di surga. Mana datanya Bapak di surga menubuatkan Yesus mati di salib? Nubuat itu sebelum terjadi, makanya dinubuatkan. Itulah di perjanjian lama. Setelah terjadi. Ya tertulis di mana, Kucluk? Perjanjian baru itulah dia. Udah baca di Bang Andi. Tertulis di mana itu? Oke, ya. Mana nih? Lama-lama kuku kekempalan juga kepalamu pakai kunci dongkrak ya. Salah ngomong kau. Salah ngomong. Loh kamu nggak ngerti, bilang nggak salah ngomong. Gimana sih ini? Ntar dulu. Mana nih ayatnya? Ntar ya. Di mana? Tertulis. Sabar. Orang sabar sayang Tuhan, sabar. Orang di situ nggak ada Yesus kok. Sabar. Oke, Zakaria 12 ayat 10. Baca dulu. Oh ya, baca lah. Tadi katanya siapa yang apa? Disuruh baca. Tadi saya kasih data kamu nggak mau baca juga. Sekarang kau ulangin baca lah. Jadi aku yang baca nih. Saya? Kayak nggak terima saya. Ya baca lah. Ya ini sah atau enggak ini? Aku ini sambil nulis nih, baca-baca aja. Oke, mantap. Berpintar kan, tulis aja. Zakaria 12 ayat 10. Aku akan munculkan roh pengasih dan permohonan atas keluarga Daud. Nih, keluarga Daud siapa? Yesus kan, anak Daud kan? Oke. Dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang ditikam itu? Yesus.
dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Anak tunggal itu siapa? Yesus. Dan akan menangis dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Siapa itu? Yesus. Yesus anak tunggal ya? Yesus anak tunggal ya? Iyalah anak tunggal. Jadi Bunda Maria nggak punya anak lagi? Hah? Bunda Maria nggak punya anak lagi sesudah Yesus? Yang dalam rohnya tadi dia hanya satu. Anak lagi. Ya, dia kan hanya satu, tunggal. Bukannya Yesus punya adik? Ya, di dalam dunia dia punya adik. Kan di sini anak tunggal, hanya satunya dia. Kan ini nubuatan katanya. Yesus anak tunggal. Saya lagi yang hanya satu-satunya dia yang datang ke dunia. Yaitu adalah Yesus. Yesus punya adik, kata kau anak tunggal. Aku baca tip bahasa Minang Yesus nih. punya adik, kau anak tunggal. Bang Di, ini bahasa Minang. Aku artikan. Indak masuk akal do awak manusia menjadi manusia Tuhan anak. Pikir pakai akal sehat. Masuk Allah dia. Kalau ada masuk tak mungkin yo jadi manusia dia. Allah itu menjadi manusia. Wah, kau tisauru aku. Jalannya Allah itu menjadi manusia, makanya jadi manusia. Sama ndak tuh yo itu tak Allah lah. Menjadi manusianya nak jadi apa itu tak Allah. Karena Allah itulah menjadi manusia. Lah oleh Tisaura. Kampungku tuh Bang Andi, Tisaura itu Sumbar. Serah kaulah. Orang punya adik lu bilang anak tunggal. Maksud anak tunggal itu Bang Andi, hanya dia yang ada di bumi ini, hanya satu-satunya. Tidak ada Yesus yang lain. Kalau ada Yesus lain, berarti dia bukan tunggal itu. Itu artinya anak tunggal itu punya adik atau tidak? Anak tunggal itu punya adik atau tidak? Tidak. Kalau anak tunggal itu tidak punya adik, satu-satunya. Yesus punya adik enggak? Di bumi ini punya. Anak tunggal enggak? Kalau dia dari surga, dia hanya satu-satunya. Astagfirullah, dengerin. Makanya dikatakan anak tunggal. Diulang ya. Yesus punya adik enggak? Itu Bang Andi, bukan di bumi ini. Yesus punya adik enggak? Hah? Yesus punya adik enggak? Di bumi ini ada adiknya. Kalau punya adik anak tunggal enggak? Kalau punya adik anak tunggal enggak? Ya. Siapa nih? Yesus kah apa yang lain? Yesus. Kalau secara dunia ya punya adik dia ya tidak anak tunggal lah. Ya, berarti bukan nubuatan buat Yesus. Makanya aku bilang Bang Andi, paham. Kacau kau. Udahlah. Anak tunggal ini satu-satunya yang menjadi alam jadi manusia itu Yesus, satu-satunya, tidak ada yang lain. Turun. Semakin ngaco. Semakin ngaco orang Yesus. Zakaria dipakai nubuatan. Pokoknya begini ya teman-teman. Apapun yang kamu pakai di kitabnya Yudaism, ya, kitabnya Yudaism, Tuhannya Yudaism, sembahnya Abraham, Ishak dan Yakub, begitu. Tidak ada perintah di sana, tidak ada nubuatan di sana, dan tidak ada rencana di sana membunuh anaknya Maria. Gak ada nubuatan di sana. Apapun yang kau pakai pasti salah kalau kau ambil data sembarangan. Saya ulang nih ya, di kitabnya Yudaism, khususnya Torah, ya, maupun Nevi'im, Ketuvim itu, tidak ada tertulis di sana Yehovave atau Hasem menubuatkan anaknya Maria mati terkutuk di tiang salib. Nggak ada nubuatan itu. Yang ada adalah anaknya Maria ini membuat suasana semakin tidak terkontrol dengan kehadiran dia di muka bumi. Banyak orang iri hati, faktor politik, sehingga mereka harus di bumi hanguskan. Bersekongkollah mereka, para tetua-tetua atau para petua-petua Yudaism disebut Kayapas, bersekongkol dengan tentara Romawi, mempergunakan Yudas yang berkhianat untuk menghabisi dia, sebagaimana tertulis di Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kamu ingin membunuh aku. Jadi bukan Tuhan yang merencanakan itu, justru Tuhanlah yang di surga ini. Menurut Kristen ya, tertulis bahwa dialah yang melindungi Yesus.
dari segala mara bahaya. Termasuk doanya di Bukit Getsemani itu diterima. Nah, baru pakai Zakaria itu loh. Karena kesolehannya, ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi segala sumber kejahatan itu iblis. Jadi tidak ada rencana Bapa, tidak ada nubuatan Bapa di surga untuk menyalibkan Yesus terkutuk. Yang ada adalah iblis pelakunya. Itu kira-kira teman-teman. Jadi Max, kau harus berterima kasih kepada si Bilisis. Udah mau ibadah dulu, terima kasih di YouTube. Mau istirahat, mau gawe lagi, mau keluar jam 4. Terima kasih buat semuanya yang ada di YouTube ya. Saya sudahi dulu live-nya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada lagi otennya, jadi bagaimana Bang Handi? Rungkatin saja. Ya, rungkatin aja ya. Ya, terima kasih buat saudara-saudara, saudari-saudari, kakek, nenek, om, tante, semuanya ya. Ya. Kita lihat nanti komal-komal lagi yang lagi live. Yang oten pun kita masuki saja. Begitu. Ada pesan-pesannya Bang Handi? Bang Zuma lagi ngorok. Kalau bisa Banyuma sebelum dirungkatkan, Banyuma keluarin dulu. Kalau rungkat kan nggak pindah ya? Nggak pindah aja. Enggak. Ya udah rungkat aja, jangan dirungkatkan aja. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Inilah wajah mereka si Bilisis ini. Dia yang blow on, kita dibilangin blow on. Tapi kita nggak boleh marah. Kita bawa santai aja. Sepanjang dia nggak menghujat Nabi kita, nggak menghujat Al-Quran, nggak menghujat sembahan kita. Kalau kita pribadi sih biasa aja. Mereka mempraktekkan kasih hilang musuhmu, padahal bukan seperti itu caranya. Yang penting kita harus sabar. Itu aja sih teman-teman ya. Kalau sekiranya kita di sini ada keliru-keliru kata, ya maaf ya semuanya. Semangat. Lanjut. Ya. Terima kasih semuanya yang udah support ya, support tap-tap, support gift, support posting ulang, dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, rahmat dan rezekinya, kelimpahan rahmat rezekinya, kesehatan, barokah umur, dilancarkan usahanya, dipermudah urusannya, diberikan jodoh bagi yang belum berjodoh, yang berniat poligami semoga bisa berlaku adil. Doain diri sendiri. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini cara wabarakatuh. rungkatnya gimana, boy? Cara rungkatnya, cara rungkatnya gampang. Lu tinggal itu ada kan setrum tuh di apa namanya tuh di meteran listrik Aku tuh. lagi nyari nih rungkatnya gimana. Kok nggak tahu lagi. Enggak sebelah mana nih ya? Meteran listrik aja lu turunin. Enggak serius ini di mana nih, boy? Enggak, ini cara rungkatinnya gimana? Kalau ada yang punya Samsung S23 Ultra, di sini tak bayarin, tapi bayar setengah. Enggak, rungkatinnya nih sebentar ya. Aku kucing nggak ada ya. Oh ini nih. Oke Bang Handi ya. Assalamualaikum.